Gawat men, gawat. Industri hiburan itu industri yang gak pernah tidur. Gue jualan sepatu keliling ke lokasi syuting. Gue hampir gila men. Gue sadar kuliah gue gak selesai juga. Dan gue tipe orang yang bukan memperkaya diri. Gue harus company gue dulu kaya, baru nanti otomatis yang in charge di company bakal kaya. Bisnis relate ke networking ya? Yes, exactly. Yes, halo teman MHM Podcast. Ketemu lagi bareng saya Heru Mahyudin di Heru Mahyudin YouTube channel. Dan pastinya di episode kali ini kita kedatangan seorang selebriti yang pastinya juga sekarang sedang main sinetron yang lagunya hits banget ya. Jadi meme di mana-mana. Dan pastinya yang menarik adalah kenapa saya undang beliau ke podcast MHM Podcast kali ini. Beliau sekarang menjadi seorang produser. Gimana ceritanya, atau ada yang seperti kita bilang the untold stories dari seorang public figure kita kali ini. Terus tontonin MHM Podcast sampai selesai karena bintang tamu kita sekarang adalah, please welcome Ferry Ardiansyah. Thank you Fer for coming to MHM Podcast. Wow, ini suatu kehormatan buat gue bisa hadir di sini tuh. Gue sampai minta loh, gue dong jadi bintang tamu podcast lu gitu loh. Iya. Sampai WA kapan nih gitu ya? Kapan nih gue gitu kan? Kapan nih benar-benar. Nanti ada kunjungan balasan deh. Amin, insya Allah pasti dong. Datang ke podcast gue juga. Amin, pasti dong. Ntar kita atur waktunya. Siap. Oh, apa nama podcastnya? Ada juga. Di balik layar. Di balik layar teman MHM Podcast boleh. Tapi di YouTube-nya Dumeka ya. YouTube-nya Dumeka. Kalau MHM Podcast di YouTube-nya Heru Mahyudin. Pokoknya boleh kepo-kepo tadi YouTube-nya Dumeka. Mantap ya. Fer, sebelum kita ngobrol panjang kali lebar di MHM Podcast ini ada namanya quick test. Bukan quick test swab ya, bukan. Tapi ini quick test, pertanyaan yang cepat dan lo harus jawab cepat. Pilihan A dan B atau ada sentences, kalimat yang lo harus lengkapin gitu. Oke. Ada pasal-pasal itu enggak? Ada pasal-pasalnya. Kalau kalah kena pasal penipuan. Ferry, seorang Ferry Ardiansyah, pilih produser atau pemain film? Produser. Oke. Musik atau film? Boleh dua-duanya gak sih? Gak boleh. Film. Sinetron atau layar lebar? Sinetron. Family Man atau Gila Kerja? Berat itu. Ya, Family Man lah. Family Man, apa gitu? Soalnya ditonton bini ya. Gila Kerja, komplain terus gue nanti. Ditonton Tasya, takut ini. Jelek tapi kaya atau miskin tapi ganteng? Jelek tapi kaya, miskin atau ganteng? Ambigu ya. Miskin tapi ganteng. Karena di entertain karena bisa cari duit ya. Cari duit di situ, ya kan. Kalau kaya kan kesannya instan banget gitu banget kan. Ya. Bawaan dari siapa, dari keluarga. Iya. Kalau miskin ganteng bisa casting jadi public figure ya. Itu dia. Benar. Cewek cakep atau cewek pinter? Pinter. Cewek pinter. Oke. Terus popularitas atau kekayaan? Kekayaan aja deh. Kekayaan. Karena popularitas itu akan seiring sejalan nantinya. Karena kalau udah kaya kan bisa membangun popularitas sendiri. Gitu ya. Iya dong. Jadi kekayaan ya. Iya dong, kekayaan. Jadi kalau udah kaya bisa membangun popularitas sendiri. Oke. Salahnya di mana? Gak ada yang salah sih. Ya kalau popularitas belum tentu kaya. Benar juga. Kalau gitu uang atau kekuasaan? Uang aja ya. Oke. Terakhir, aktor atau musisi?
Aktor ya. Oke. Nah, aktor favoritnya Ferry siapa sih? Indonesia sama luar negeri gitu. Kalau Indonesia gue mengagumi aktor ya. Om Slamet Raharjo. Itu gue mengagumi. Usia nggak bohong ya? Iya kan karya-karyanya bisa diikuti. Oh iya kan. Oke, kenapa? Nah, ya karena beliau sosok yang mempunyai kekuatan gitu loh dalam setiap memerankan sebuah peran. Itu yang jarang gue lihat di pemain-pemain pada umumnya saat ini ya. Jadi beliau bisa menaruhkan diri dia sebagai orang lain itu sangat tepat, memerankan karakter orang lain. Kalau luar negeri, gue suka ya sepupu gue, Bradley Cooper. Oke. Iya. Masih saudaraan lah ya. Sepupu 4 kali, 5 kali, 7 kali. Cuman Coopernya kan yang countryman. Iya. Cabrioli. Iya. Kenapa dia? Dia jenius menurut gue. Dia sama Adam Sandler sih gue suka. Adam Sandler ya. Cuma buat gue makin tua kok makin monoton sih kalau Sandler gue. Gitu ya. Tapi kalau Bradley ini walaupun dia bisa memainkan karakter yang luar biasa gitu kan, orang bisa terbawa gitu, dan ternyata dia punya sisi musikalitasnya cukup tinggi, cukup bagus gitu loh, bisa main. Jadi kayak aktor ya. Iya, dan gue suka dia main itu apa yang bareng sama Lady Gaga itu, A Star Is Born. Itu tiba-tiba gue kaget. Gila, gue gak salah sih mengagumi dia gitu. Sama Hugh Jackman gue suka juga. Hugh Jackman ya. Oke. Ayah. Oke. Ferry, lo kalau gak jadi aktor lo bakalan jadi apa sih? Kalau jadi aktor jadi apa maksudnya? Cita-cita lo dulu sebenarnya gini. Cita-cita gue sebenarnya mau jadi militer sebenarnya. Oh, tentara berarti. Polisi sih. Polisi sama militer beda loh. Ya beda. Pokoknya antara itulah. Oke. Masih berkaitan sama pria berseragam lah ya. Siap gerak lah. Iya. Siap salah. Siap salah. Ya jadi tapi waktu itu pilihan gue ada 2. Antara mau jadi seniman atau menjadi militer tadi atau jadi polisi tadi. Oh, jadi dari dulu tuh udah sempet pengen jadi seniman ya? Ada bakat seni itu. Iya, tapi darah seni gue jauh lebih kuat. Maksudnya gini, seni itu lah yang mendorong gue akhirnya menjadi sampai gue ada di titik ini gitu loh. Oke. Nah, makanya lo tau lo ada darah seni dan maksudnya lo ada passion di seni gitu? Iya. Dari keluarga? Kalau dari kecil udah seneng ngomong? Eyang gua itu pemain saksofon. Musician ya. Musician. Nah, jadi sebenarnya itu gua lebih kental tuh sebenarnya di musik. Oke. Sebenarnya. Nah, cuma ya mendapatkan perhatian masyarakat itu lewat seni peran. Di musik gue gak dilihat orang. Karena musik gue Sempet gak sih jadi musisi? Iya, sampai ya sekarang kan? masih. Kan? Masih kan? Sampai sekarang masih. Bahkan Ramadan kemarin gue baru ngerilis single Ramadan. Iya yang gue datang itu kan. Tapi waktu datang tuh enggak, itu nyanyi orang gue. Oke. Tapi waktu kemarin gue rilis-rilisan aja lah gitu. Karena kalau bicara musik itu kan universal. Jadi gue tuh kecil itu suka banget sama musik rock sampai detik ini. Atau kenapa gue suka banget sama musik kencang gitu. Nah terus gue sempat belajar sama beberapa guru-guru musik yang bagus-bagus lah gitu. Salah satunya almarhum Bambang Brondo. Nah terus ya sempat ngeband beberapa kali sama drummernya mantan drummer Gigi. Pernah juga sih. Oh, sempat ngeband tuh, bikin band ya? Sempet. Tapi band gue dari dulu itu gue justru prestasi lebih banyak gue di musik. Iya, jadi gue tahun 93 itu gue juara 2 Bahana Suara Pelajar. Iya tahu gue tuh. Tahu kan BSP tahu. Iya. Lo tau gak juara 1 siapa? Bukan lo kan? Rosa. Iya. Juara 2 gue tuh untuk wilayah Jakarta Pusat ya itu kan, gue juara 2. Cuma gue emang gak pede nyanyi gitu. Lu juara? Gue juara 2 men. Oh gitu, juara 1 Rosa. Juara 1 tahun berapa tuh? 93. Oke, itu dia udah nyanyi nada-nada cinta. Oh belum. Oh jadi dari situ makanya. Mungkin ya Rosa tuh, tapi dia tingkat nasional ya Rosa. Lo DKI? Ya, enggak, gue Jakarta Pusat. Iya lumayan lah. Jadi gue mewakili sekolah gue lah waktu itu. Iya. Itu pun
Gue nggak pernah bisa dikatakan latihan on off gitu dan juga nggak niat lah. Maksudnya bibit itu udah ada gitu kan. Maksudnya lo bisa juara 2 waktu itu kan. Iya nggak tahu kenapa ya. Gue nyanyi lagu apa tuh? Itu nyanyi lagunya Om Kinan. Bukan lagunya Utha Likumahua. Yang mana? Untuk apa lagi? Oh, untuk apa lagi? Cuma 2 lagu. Nyanyiin tuh. dong. Jadi cowok tuh kalau cowok suruh nyanyi lagu Utha Likumahua. Iya. Untuk apa lagi? Kalau cewek lagunya Ruth Sahanaya tuh. Keliru. Bukan. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Nah, cuma 2 lagu itu. Iya. Emang hits waktu itu sih. Wah gitu baru gue diumumin gue juara 2 gitu. Iya. Habis itu gue ikut Tenda Mangkal Prambors. Iya. Tenda Mangkal Prambors itu sama band gue nih. Oh band gue namanya Funky Madman dulu. Oke. Jadi musik gue lo vokalis. Vokal. Dan gue sering bawain lagunya Ugly Kid Joe. Oke. Ugly Kid Joe, terus ngikutin perkembangan zaman. Akhirnya gue suka sama Red Hot Chili Peppers. Oke. Lagu mereka. Sampai Rise Against the Machine segala macam. Oh iya. Emang hit saat itu sih. Sampai terus ya, misalnya Rise Against kan di era 2000-an ya. Nah, itu gue juara di Tenda Mangkal Prambors tuh juara 3. Juara 3 dan favorit kalau nggak salah. Terus ikut lagi di Prokamu Prambors. Acara Prambors juga ya. Prambors juga. Menang nggak? Menang. Itu gue juara favorit kok nggak salah. Tapi emang saat itu Prambors doang sih yang leading ya. Yang leading benar. Radio Kaula Muda. Itu waktu itu happening banget. Dan waktu itu yang audisi gue tuh Jody Edwin Jody tuh Oke iya. Yang audisi ya? dia koordinator talent dulu di Borobudur 10 ya di mana di team of air-nya Prambors gitu loh. Jadi gue datang di audisi gitu kan sama dia. Pas lolos audisi gue tampil di Prokamu dan juga di Tenda Mangkal ya MC-nya dia juga gitu. dia lagi. Jody sama Edwin waktu itu kan. Akhirnya ya udah sampai sekarang berteman terus gitu. Karena sering syuting bareng juga gitu. Jadi dia tahu lah perjalanan gue tuh dia tahu. Orang yang paling tahu perjalanan gue di musik itu salah satunya saksinya lah Edwin Jody ya. Untuk halayak ramai yang tahu ya. Tapi lo sempat rekaman Sempat 2010 gue ngeluarin single Putus namanya. Sempat bareng band lo ini. Band gue akhirnya namanya Vote ganti. Jadi lahirnya itu pada saat di Pilpres 2009. Nah, jadi gue udah kita ganti nama nih gitu. Ganti nama terus ganti rombak personil juga. Ya udah akhirnya bandnya jadi namanya Vote. Nah, setelah itu kita 2010 rilis, 2010 tour sama Rokok gitu kan, jadi band pembukanya Andra and the Backbone. Ya udah ngikut sempet di chart di radio juga. Tapi sudah syuting belum lo? Udah jadi aktor tuh. Gue jadi aktor itu dari tahun 98. Harta turun nih. Iya, kalau nggak salah gue 98 ya. 98 itu gue lulus SMA lah. Pokoknya lulus SMA tuh gue baru mulai syuting. Terus juga, tapi kalau iklan gue dari tahun 93. Oh masih iklan-iklan dulu. SD SMP ya. kelas 3. Iya. Iklan apa pertama? Sepatu Kazut. Oh, dibayar berapa tuh? 750.000. Oh gede dong. Saat itu kan lumayan. Emang iklan paling ya, zaman itu ya. Nah, dan gue kalau di total tuh sebenarnya lebih dari 30 iklan yang gue pernah gue bintangin. Sebenarnya kalau dari tahun 93 kalau dihitung ya gitu. Nah, tapi di era itulah gitu. Jadi sempat beberapa produk-produk besar juga. Ya, akhirnya gue masuk ke industri ini juga nggak sengaja. Gitu. Oke, bisa ceritain nggak dari tadi kan musik nih. Jadi lu duluan musik atau film, sinetron whatever it is, atau iklan dulu, dan firstnya lu bisa kayak kalau orang bisa bilangnya goal pitching lah gitu. Lu bisa lolos audisi, casting, itu gimana? Atau lu cover boy dulu ya masalahnya? Cover boy. Ya kan? Bisa ceritain. 95 itu gue Aneka mode. Oh mode. Majalah mode. Cover boy ya. Cover boy majalah mode. Karena cover boy awalnya di Indonesia itu cuma majalah mode. Mode ya. Aneka dulu masih Top Gas dulu namanya. Top Gas benar. Gitu tahun 97-98 modenya gulung tikar. Akhirnya Aneka bikin model cover boy. Iya.
Nah, ceritain tuh awalnya. Itu ya cover boy itu pun nggak sengaja bro. Jadi awalnya bener cover boy. Cover boy. Oke. Jadi gue ikutan 94. Kirim foto tuh. Kirim foto tuh. Niat ya. Gue sama manajer gue, sahabat gue nih si Jul. Udah ada manajer berarti ya, gitu. Enggak, sekarang nih manajer gue, tapi sahabat gue dari dulu. Si Ijul nih barusan nelpon dari tadi. Oke. Nah, terus ikutan tapi dia ikutan juga cover boy. Ikutan juga. Dia nggak lolos. Dia nggak lolos. Nah, gue juga nggak lolos tuh 94 tuh. 94. Jadi itu. Tapi 93 lo udah iklan. Iklan. Nah ini iklan gimana ceritanya belum cover boy? Lah waktu itu kan gue sengaja. Lagi jalan aja gitu. Gue lagi jalan, bokap gue tuh di Arion Mall tuh gak? Iya tahu. Dengan SMA gue. 36 lo ya. Tongkrongannya situ. SMA mana? Hah? Gue 41. Iya, masuk jam 4 pulang jam 1. Iya. Lo 36 jam 4 pagi ya. Masuk jam 3 pulang jam 6. Bentar banget tuh sekolah. Nah, terus gue pas jalan di Arion sama bokap gue nyokap sama bokap gue sama adik gue tuh lagi keliling lah di mall kan. Mall tahun segitu kan happening banget tuh Arion. Iya banget. Iya kalau nggak itu atrium udah gitu. Kelapa Gading lah. Kalau anak selatan anak timur anak timur pusat utara main di situ aja udah. Nggak jauh-jauh gitu kan. Iya benar. Ya udah di situ tiba-tiba ada casting talent gitu. Casting talent gitu namanya Mas Dondi gitu loh. Oh iya. Nah, udah meninggal bukan tuh? Masa deh? Gak tahu deh gue. Udah lama gue lost contact sama beliau. Yang jelas dia sangat berjasa lah sama gue. Karir lo ini. Karir gue ini. Nah terus dia bilang saya dari Adam Studio gitu loh. Saya pengen ngajak kamu casting. Mau nggak casting iklan? Ini bapak lo nggak curiga gitu? Bokap gue ya ngobrol sama bokap kan. Ya udah diizinin sama bokap. Wah ini paling nggak. Bener. Kagak tembus men. Gue 10 kali casting kagak tembus. SMP udah casting? Udah casting iklan. Yang nemenin siapa? Bokap, nyokap? Nggak pernah ditemenin, gue datang sendiri aja. Datang sendiri kok nggak sama temen gue naik angkot. Survive ya? Survive itu kan zaman ini segala macam. Cobalah ini gue izin gue casting gitu segala macam. Pulang sekolah gue casting. Nggak 10 kali casting nggak tembus. Yang ke 10 baru tembus gitu loh. Si sepatu tadi itu. Sepatu itu tadi. Nah setelah 10 itu kayak ngebuka jalan banget gitu buat apa namanya buat iklan. Habis itu casting dapat sampai puluhan produk gitu loh. Waktu tahun 93, 94 sampai tahun awal 2000 lah gitu. Jadi gue kaget pas gue tahu gue di bawah agensinya Adam Studio waktu itu gitu. Pas gue kaget ternyata yang punya almarhumnya Om Dono Warkop. Oh yang punya. Yang punya Adam Studio di Pulau Asem di Jakarta Timur. Iya Jakarta Timur Asem. Nah jadi situ gue mulai casting. Baru ikutan 94 tuh gue ikutan cover boy. Cover boy SMA kelas 1. Dan daftar. Gak masuk nih. Gak masuk. Kayaknya juga gak nyampe tuh gitu. Ya dulu kan selalu dikirim gitu. Lo ya. Tau gak? Gue yakin gak nyampe kenapa? Zaman dulu kan kita kan kalau ngirim pakai perangko ya. Iya. Dulu kan banyak surat masuk nih ke rumah gue. Iya. Gue suka cheating sama perangko yang ya nih capek gak kena nih. Gue kletekin. Wow, kan perangko bekas nih gitu ya. Kan? Dari awalnya udah ini nih. Wah, daripada gue beli perangko, wah nih bokap gue ada ini nih ada surat dari ini nih gue kletek aja tuh perangkonya kayak gak kena tuh cap tuh segala macam gue tempel. Kelihatannya enggak mungkin nggak nyampe kali ya segala macam. Akhirnya yang tahun yang tahun 95 ikutan lagi. Itu pun gak sengaja juga. Jadi penulis di Mode Tante Tika Wisnu yang suka nulis cerpen gitu di Mode itu sohibnya bokap itu di kantor bokap. Jadi orang dalam nih maksudnya. Nggak sengaja, enggak. Oh, bukan. Dia ini kan penulis luar. Oh, kontributor doang. Penulis cerpen-cerpen yang suka ngirim cerpen-cerpen aja. Dia bilang, Ferry ikut aja cover boy. Udah pernah tante gagal gitu kan. Yaudah ikut aja siapa tahu beruntung. Nggak ada ini segala macam. Akhirnya gue mikir kan, ya udah kirim lagi. Gue kirim pakai pos apa enggak? Cuma rumah gue kan di Cempaka Putih. Sedangkan kantor Mode kan di Cikini tuh. Udah gue anterin langsung. Cuma naik satu kali doang naik Metro Mini kan. Turun langsung tuh Cikini Raya nomor 91E. Gue inget banget tuh di sudut. Ini fotonya sama yang lo kirim 94. Oh enggak, beda. Oh udah studio. Itu gue foto di Malibu Studio. Iya itu kan hits banget zaman dulu. Mau casting foto dulu situ. Iya. Jadi waktu itu gue foto di situ untuk ikutan cover boy masih bayar foto di situ. Gitu. Oh iya. Iya. Modal dulu lah. Iya. Halo Om John. Ya ownernya Om Malibu. Om John Setiawan ya.
Nah itu gue foto, gue kirim. Alhamdulillah gue dipanggil semifinal, interview, bla 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 bla, masuk jadi finalis. Nah cuma memang gue dibandel bro. Berapa orang finalisnya? 30 ya? 20. Jadi angkatan gue ada Pierre yang main Gerhana tuh. Oh iya. Pierre, ada Atar Syah. Atar ya. Adiknya Arik ya. Nah terus adalah beberapa lagi gitu kan, ada Charlie segala macem. Nah pada saat karantina, ya kan kita karantina tuh di Travelodge. Sekarang tuh hotelnya kalau siapa yang di Ancol itu yang apa ya? Discovery lah. Tahu ya. Di situ. Nah, kan di depan tuh highlight tempat bowling kan. Iya. Kalau namanya orang karantina kan nggak boleh keluar dong. Nih gue malam-malam nyelinap nih keluar nih, mau main bowling. Gue jebol sendirian. Iya, gunting kawat itu Ancol. Oh, emang apa segitunya? Sampai segitunya. Real karantina ya? Iya, real kan gue jebol situ, gue main segala macem. Akhirnya udah pas final ketahuan segala macem bla 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 bla, tapi nggak diskualifikasi. Cuma lo main sendiri tuh atau finalis lain? Ada beberapa teman-teman gue lah sama beberapa finalis dari beberapa daerah gitu. Nah, dan di situ pun gue tampil MC Jody lagi yang Tambos ketemu lagi ya. Jody juga bukan Jody deng, sorry bukan Jody, bukan ini Harry de Vretes. MC-nya Harry de Vretes. Udah enggak ada juga. Masih ada kayaknya. Terus sorry Mari. Iya. Nah, terus akhirnya gue sempat jadi kandidat juara favorit waktu itu. Cuma entah kenapa ya udah rezeki gue jadi finalis. Tapi karena lo itu kali yang keluar malam. Nggak ngerti lah. Pokoknya finalis di mode itu ada stigma begini. Yang jadi finalis rata-rata menjadi orang. Anjas Mara finalis 92, dia nggak juara. Teku Rian finalis 92, nggak jadi juara. Ya Teddy Shah juara 1 tapi ya tahun 92. Juara lainnya nggak lanjut di dunia entertain gitu loh. Oh gitu. Jadi Atta Larik finalis tahun 89 atau 88 gitu, gue lupa gitu loh. Jadi bukan juaranya. Jadi yang bener-bener yang finalis-finalisnya malah ya menguasai industri hiburan gitu loh. Iya, rata-rata. Jadi ada stigma seperti itu. Iya. Ya udah, jadi gue malah bangga gue jadi finalis gitu. Jadi berarti gue punya kesempatannya besar. Gue punya kans untuk gue berkembang gitu di industri hiburan gitu kan. Cuma bedanya gue tuh nggak pede jalan di catwalk, men. Oh gitu. Gue nggak bisa jalan di catwalk. Gue gak bisa jalan kayak model tuh, buat gue, apa sih gitu kan. Iya, apa sih gitu kan. Nah, terus dapat beberapa tawa. Dari situ baru gue ikut casting presenter. Itu pun gak sengaja juga. Itu infonya dari si agensi Adam itu atau? Enggak, beda lagi. Beda, itu pun enggak. Itu kebuka jalan gara-gara lo jadi finalis. Karena zaman dulu kan Coverboy itu fansnya banyak. Iya. Orang ngirim kan seluruh Indonesia itu kan. Ngirim surat segala macam. Orang pengen mau kenal kita sampai beli majalah tiap 2 minggu sekali. Finalis itu banyak itu yang kirim surat ke rumah. Banget. Cewek cowok. Jangankan kirim surat ya. Iya. Datang ke rumah tuh banyak. Oh iya? Banyak, men. Zaman dulu tuh happening banget. Iya, gue ingat. Jadi Aneka itu kan hits banget dulu. Akhirnya pada saat dari situ gue sering tampil di majalah, ngisi di majalah gadis, gue juga isi rubrik fashion juga, foto. Iya. Nah terus di majalah Hai gue sempet ngisi juga, bahkan sempet bawain acaranya chart tanggal lagu majalah Hai gitu kan. Makin dikenal, dapat kesempatan untuk jadi presenter. Itu casting yang tadi lo cerita. Beda lagi nih casting beda. musik. Acara intro SCTV. Waktu itu. Nah pada saat itu gue kagetnya gini. Gue ada namanya pokoknya kita casting rame-rame lah. Casting rame-rame itu dikumpulin siapapun gitu. Lo tau nggak kalau ngeliat casting Indonesian Idol tuh yang antri panjang gitu? Iya. Kayak gitu. Gue juga pernah sih. Lo pernah? Idol. Ya. Tapi nggak lolos. Nah, ngantri panjang kayak gitu bro. Nah, iya panjang banget sih. Yang diambil cuma 1. Dan waktu itu gantiin Charles Bonar Sirait yang baru menang Panasonic Award sebagai pembawa acara musik terbaik. Lo kebayang gak sih? Proud dong lo. Jadi lolos tuh lo. Lolos gue.
Gak pakai orang dalam ya? Gak pakai orang dalam. Iya. Gue lolos gitu murni kan. Padahal gue kaku banget bawain acara ke depan kamera. Gue panik tapi gue yakin gue bisa gitu loh. Akhirnya gue bisa begini. Akhirnya berapa tahun tuh gue pegang program itu tuh di SCTV. Nah karena sering setiap hari tuh gue tayang di SCTV setiap siang gitu, orang makin terus ngeliat gue gitu loh. Dan akhirnya gue cuma mau bawain acara musik. Gue plotin, gue cuma bawa acara musik. Gue gak mau bawain acara macam-macam. Event gosip, infotainment gue gak mau. Segala macam. Gue fokus di musik. Presenter musik. Di musik. Dan belum banyak kan itu. Walaupun sempet gue akhirnya nyasar jadi presenter insert. Sempet sebentar insert doang. Sebentar Oh. waktu zamannya masih mau mulai stripping insert. Nah waktu itu juga gak sengaja juga karena gue diminta banget. Oh tolong Fer bantuin dulu deh sementara gitu kata produsernya. Ya udah ya sementara ya. Tiba-tiba dikasih kontraknya 100 episode. Nah aduh gue mundur deh kalau gitu deh. Kenapa gak suka ngomongin orang? Ya udahlah ya gitu kan. Akhirnya udah gue bawain acara musik. Terus gue bawain acara musiknya intro, bawain acara musik buat Hai 7 di TV 7, ya menurut TV 7. Iya tahu gue. Bawain acara musik, terus bawain acara Pesta Indosiar. Iya. Gue 2 tahun jadi hostnya tuh, gue sama Andara Early. Iya ingat gue. Setiap hari Minggu, ya kan, itu gue ke situ ke Indosiar. Iya. Udah siaran itu, jadi di situ presenter. Nah, karena gue di Indosiar nih lumayan intens setiap minggu tuh gue banyak syuting gitu kan, ketemu musisi-musisi segala macem. Gue megang punya stage besar gitu kan, tandem sama Andara. Hits sih dulu Pesta Indosiar nonton gue tiap minggu kan. Tiap hari Minggu sore. Terus support oleh salah satu bank juga kan belakangan tuh. Betul. Nah gue pas di situ kan bawain acara itu akhirnya Indosiar ngeliat nih. Fer yuk iseng-iseng lo main sinetron yuk. Iya. Gitu nih awalnya nih. Iya. Sinetron. Gue bilang waduh. Oh itu jadi pertama kali lo Indosiar ya? Indosiar. Justru gue ingetnya emang sinetron sih lo. Nah Indosiar cerita cinta waktu itu. Nah, tapi kondisinya gue waktu itu menggantikan peran orang yang sudah ada. Yang berhalangan sakit. Oke. Jadi bukannya. Siapa tuh artisnya? Ada namanya Daniel Amazon atau Arizona gue lupa gitu loh. Nah terus dia sakit. Akhirnya perannya diganti gue. Jadi gue memainkan karakter dia dengan muka yang beda dong gitu kok bisa kan. Sih gitu? Gak ngerti ya waktu itu ya. Nah, jadi gue harus mau nggak mau gue mainin peran itu gitu dan dibayar waktu itu bayar 750.000 per episode. Lumayan ya. Ya lumayan lah ya kan. Alhamdulillah. Gue syuting pertama kali, kayak gini ya syutingnya. Waktu itu pemain itu ada Atletika Madrid, gue di tim 2 nggak salah. Ada Surya Saputra, ada banyak lah pemain. Ada udah nyemplung duluan lah ya. Betul, ada almarhum Om Didi Petet, ya kan. Nah, salah satu yang gue banggakan mentor gue juga almarhum Om Didi Petet. Nah, dia selain Slamet Raharjo, gue juga ngefans berat sama tadi lupa aja nggak ngeh gitu. Soalnya pertanyaan MHM Podcast emang itu dia jebak gitu kan. Padahal kalau dari rating sebenarnya gue lebih mengungguli Om Didi Petet gitu. Nah di situ gue main cerita cinta. Judul sinetronnya cerita cinta. Ada Tengku Firmansyah dan sebagainya. Setelah dari situ baru tuh Pak Chan Parwes Star Vision hubungin kita gitu. Tapi dia based on kayak sih ngeliat gue di SCTV itu gitu. Jadi sebagai presenter. Karena gue syuting presenter juga, syuting itu juga. Syuting cerita cinta juga. Iya. Oh jadi double. Yeah. Luar biasa bukan? Luar biasa pendapatannya juga dong. Pendapatannya luar biasa. Iya. Tapi pada saat itu juga gue masih siaran radio men. Di? TMI. Tren musik Indonesia. Dulu satu-satunya barometer musik Indonesia cuma di TMI. TMI iya deh. Awalnya dulu Terminal Musik Indonesia. Yang lagu Indonesia semua 100% Indonesia. Iya. Nah, berapa channelnya dulu? 105,8. Iya. TMI. Nah, terus ganti dibeli frekuensinya sama Indika Group jadi Indika FM, tapi frekuensinya jadi berubah 91,6. Jadi lu sempet ke Indika tuh. Jadi penyiar pertama tuh di Indika FM. Jadi Gatot Subroto situ kan? Betul. SCTV situ. Nah, jadi tuh bisa dibilang gila gue siaran radio juga, gue syuting juga, jadi udah biasa. Itu tahun berapa tuh? Tahun 2001. 2001 kalau di TMI itu waktu kerusuhan malah gue waktu kerusuhan 98. Itu gue siaran di TMI.
Udah siaran, gue lagi siaran di bawah lagi kerusuhan, orang lagi ngangkut kulkas, gue ngeliat dari bawah. Itu udah di Gatot Subroto? Enggak, TMI masih di Pasar Minggu, Jalan Raya Pasar Minggu. Ada goro Pasar Minggu gitu. Kayak gitu bro. Nah itu gue baru jadi penyiar tuh pertama kali. Ya, dengan honor 4.500 per jam. Siaran kan emang kan binder dandet. Iya tapi gue suka. Iya gitu. sama. Suka, gue enjoy. Gitu. Pas di podcast aja siaran gue. Nah gue siaran di situ. Siaran radionya dibeli sama Indika Group. Akhirnya ke screening berapa penyiar doang yang bisa dibawa oleh Indika Group menjadi penyiar, salah satu gue gitu loh. Nah, gue dari Coach Eper, ada Marsha Timothy nggak salah waktu itu. Marsha Timothy. Bukan namanya Marsha gitu kan. Nah terus udah gue di radio juga, syuting juga. Akhirnya karena traffic gue syuting semakin tinggi nih, sinetron gue makin banyak, akhirnya harus ada yang gue korbanin gitu. Kayak gue korbanin radio. Karena secara cuan beda ya gitu kan. Gue kebutuhan semakin meningkat guys. Usia semakin nambah guys. Itu dia. Nah terus tiba-tiba gue pecah nih dengan karakter Madura. Oh di si cerita cinta. Oh bukan, di sinetron Ramadan. Sinetron Ramadan Hikmah itu 3 tahun. 3 tahun. Ya. Di stasiun apa? RCTI dan Indosiar waktu itu. Oh 2. Pindah tahun ketiga pindah ke Indosiar nggak salah. Nah jadi itu sama MD gitu kan, sama MD. Tapi sebelum itu gue sebelum gue itu gue syuting dulu film layar lebar pertama. Film ya? Film itu di Australia, gue syuting di Sydney. Apa judulnya? Cinta 24 Karat. Itu gue Ivan Gunawan, ada Uya Kuya, Indra Bekti. Syuting ke sana? Syuting di sana. MD ya itu ya? Oh enggak, itu Broadcast Design Indonesia. Oh BDI. Iya. Nah di situ pertama kali keluar negeri. Enggak. Udah sering lah ya penyiar. Lupa gue. Iya. Pokoknya pas di situ gue peran utamanya gitu kan. Oh iya. Gue peran utamanya di situ gitu, peran utamanya sebagai apa tuh? Jackie. Ya maksudnya apa karakternya? Film komedi ya, urban pop komedi. Nah, gue gondrong dulu men. Gue gondrong, tampilan gue 70s gitu. Jadi benar-benar orang kampung tiba-tiba ke Sydney norak gitu-gitulah gitu kan. Iya. Nah, in the end pas itu rilis filmnya animonya luar biasa alhamdulillah waktu itu kan. 2003 tuh. Balik modal tuh ya BDI ya. Ya, kayaknya ya. Karena sponsor juga banyak waktu itu. Iya. Nah gue balik itu dan gue masih di radio. Akhirnya gue meninggalkan radio karena itu tadi efek dari film itu luar biasa awalnya. Luar biasa ya. Luar biasa. Akhirnya MD minta gue main di sinetron Ramadan. Sukses yang pertama di season pertama gue sukses. Akhirnya dikontrak eksklusif sama MD. Jadi gue gak bisa main ke pihak-pihak lain deh. Cuma di MD aja gitu loh. Kalau dari kacamata lo sendiri, lo lebih seneng kontrak eksklusif atau lo bisa main di banyak tempat sih? Gue kapok kontrak eksklusif. Gitu ya? Iya. Kenapa? Sebaiknya kontrak excuse me aja. Kenapa? Ya karena gini loh. Lo gak bisa ke tempat lain gitu? Ya itu salah satunya. Tapi kan lo udah diikat dengan ya udah gak perlu cari kerjaan lain. Kayaknya waktu itu harusnya gue harus ngobrol dulu sama orang yang ngerti hukum ya harusnya ya. Jadi harusnya ke Bislo. Nah, itu belum ada tadi Bislo. Iya. Nah itu masalahnya di situ. Iya benar. Oh coba ada Bislo kan bisa pegang ini gue gitu. Nah jadi waktu itu gue karena industri itu kan ngelihat bagaimana demand masyarakat seperti apa. Pada saat itu rating ya. Selalu rating juga genre. Nah, karena gue di sinetron Ramadan itu gue mencuri perhatian orang dengan karakter Madura, padahal gue posisiku cuma second talent. Si yang 3 tahun Hikmah itu ya. Hikmah itu. Padahal pemain utamanya ada Tamara Blesinski, ada Teguh Rian, ada Gunawan segala macam gitu ya. Padahal peran gue cuma sebagai teman kuliahnya Teguh Rian. Tapi gue bisa ngambil. Halo Teguh Rian, kemarin gue driving sama dia. Oh gitu, salam ya. Gue manggil dia. Gondrong deh. Iya, gue panggil dia Aceh. Ya, rumahnya deket sama rumah gue. Rumah gue depan. Iya, Jagakarsa juga kan deh. Nah jadi pas gue main itu tiba-tiba gue dapet kesempatan untuk explore karakter. Explore karakter inilah yang membuat gue menjadi dilihat orang. Selain si Madura itu ya. Si Madura jadi explore karakter Madura ini. Oh, justru explore karakter Madura. Iya, gue ngebangun jokesnya sendiri apa segala macam. Akhirnya orang
suka gitu, senang. Akhirnya porsi gue dibanyakin di sinetron Hikmah itu. Jadi gue punya konflik sendiri akhirnya berdiri sendiri gitu. Karena ceritanya yang multiplot. Nah dari situlah gue makin dikenal orang. Terus juga sinetron juga mendapatkan Panasonic Award. Apa? Si Hikmah itu. Oh dapat ya? Dapat. Nah gue juga mulai dikenal orang lah ya di media apa segala ngisi acara-acara TV bla bla bla, semakin rutin punya program TV makin banyak waktu itu. Pesta masih juga tuh? Pesta udah enggak, kan cuma 2 tahun doang. Nah habis itu juga gue banyak lah program talk show di Antv lah, inilah di Indosiar gue punya program talk show pagi lah, segala macam, banyak lah program, banyak banget gitu loh di era-era itu. Nah akhirnya pas dari situ sebelumnya itu gue kena kontrak eksklusif itu kan, bisa ngapa-ngapain. Nah, kontrak eksklusif itu 3 tahun. 3 tahun tiba-tiba salah satu TV swasta ada PH melahirkan pemain muda, karakternya ditua-tuain, ingat gak lo? Adalah gak usah ngomong. Bukan, maksudnya sinetron tapi akhirnya dari muda ditua-tuain. Jadi tua-tua punya padahal sebenarnya masih muda ini anak kita ditua-tuain gitu loh. Cowok. Nah cuman waktu itu kacamata produser bilang gini, karena gue bisa nyuri star di sinetron Ramadan itu, seolah tuh gue diplot gue tuh adalah marketnya Teguh Rian, marketnya Tamara. Dipikir gue seliftingan mereka gitu. Padahal gue sebenarnya liftingan di bawah mereka jauh gitu loh. Sebenarnya pada saat itu cuma karena gue bisa mensejajarkan itu. Bahkan setelah itu gue punya sinetron Goal namanya. Itu peran utama gue sama Tamara Blesinski. Sinetron Goal tuh maksudnya sih? Judulnya Goal. Oh yang main bola-bola itu bukan sih? Iya. Itu gue sama Tamara Blesinski. Pemeran utama ya? Pemeran utamanya gue sama Tamara Blesinski. Iya. Terus Mata Hati gue sama Lulu Tobing. Jadi gue diplotnya sama mereka-mereka. Oke dong. Oke, nah cuma kan kesannya kan gue tuh market gue tuh selifting mereka. Bukan tua ya, maksudnya selifting mereka. Selifting mereka. Nah jadi kebutuhan industri waktu itu yang mereka ini kayak liftingan Gunawan, Rian segala macem, eranya berubah. ABG mulai merajai sinetron. Jadi gue gak dapet porsi. Oh iya. Nah akhirnya gue bilang pemeran utama kan tadi. Iya kan abis masanya kan, masanya abis. Nah terus gue tanya, nih gue masih kontrak eksklusif nih. Gue bilang gue lanjut lagi, gue tawaran tempat lain tapi gue gak bisa main, gak bisa fair, lo tetap di sini segala macam. Nah terus gue ngarisi kerjaan gimana? Cuma sekarang gini loh, sabar dulu, soalnya lagi ABG dulu lah. Gue merasa waktu gue masih ABG gitu loh. Kan berapa umur lo berapa? Masih 20-an gitu kan, masih masuk gitu loh. Cuma di plottingnya seolah-olah kayak boleh minum loh. Iya. Seolah di plotting kayak liftingan mereka gitu. Karena ya udahlah, gak dapet kesempatan itu. Gue selama akhirnya gue ngomong baik-baik berapa kali, akhirnya boleh deh unlock kontrak. Belum nyampe 3 tahun ya? Nah, nyampe 3 tahun gue unlock kontrak. Karena ya itu tuh gue melewatkan beberapa tawaran. Karena eksklusif itu kan. Karena eksklusif itu gitu loh. Itulah ya akhirnya kontrak eksklusifnya selesai, lo bisa main di tempat-tempat lain. Akhirnya bisa. Keluar dari kontrak eksklusif. Makanya kenapa gue bilang, aduh sebaiknya jangan kontrak eksklusif deh. Gak usah lagi gitu. Makanya sekarang gue enjoy suatu pencapaian yang gue jalanin itu benar-benar dari nol gitu loh. Benar-benar ya dari nol gue ngelakuin itu semua. Si cover boy itu ya. Iya dong. Perjalanan ini kan benar-benar, karena gini, di industri hiburan itu ada 2 pilihan sebenarnya. Lo mau sukses lewat jalan tol atau jalan biasa. Itu doang pilihannya. Kalau gue memilih jalan biasa. Ya. Itu yang lebih nempel kan maksudnya. Itu dia, lebih ya kalau lebih jalan biasa kan ya seperti biasa lah, macetnya ada, lampu merah dulu ya kan ini. Tapi kalau jalan tol kan bebas hambatan. Zwing. Ada kulit pisang dikit, balik bak selesai. Makanya banyak long lasting kan jadinya. Itu dia, karena banyak orang juga di industri hiburan yang namanya naik langsung jatuh juga Jadi yang langsung viral juga ada, langsung tiba-tiba langsung siapa lu gitu, nggak dikenal lagi gitu. Tapi ya gue tuh sering dengar juga gitu industri hiburan, maksudnya kayak settingan apalah gitu-gitu. Gimana Fer? Lo menanggapnya gimana tuh? Dan sampai sekarang tuh masih kayak gitu ya, maksudnya. Itu dia. Kalau mau keluar lagu baru, inilah dengan itu dia. Kayak gue gini, gue selalu bilang sama teman-teman gue, bahkan ke artis gue nih,
ke penyanyi gue bilang gue nggak mau artis gue ini artis yang pansos. Itu satu. Kedua, gue mau lu bisa berhasil karena prestasi bukan karena sensasi gitu loh atau kontroversi gitu. Gue gak mau hal itu. Jadi tunjukin kemampuan lo gitu loh. Masalah disuka sama orang tuh belakangan. Yang penting lo punya karya dulu. Kalau gue lebih ke situ. Jadi lo bisa tahan lama di industri ini. Tapi kalau misalnya cuma ini segala macam, aduh beneran deh. Sebentar. Kalau hiburan itu gawat men. Gawat. Industri hiburan itu industri yang gak pernah tidur. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa pinter maintainnya, ya maintain karir kita, itu bisa dalam waktu hitungan sekejap mata itu bisa di tikungan-tikungan lain tuh bisa diambil sama orang lain kesempatan itu. Oh iya, kayak gitu. Segitu komplitnya. Jadi sekarang kayak gue di posisi sekarang gue posisi yang sudah memilih. Ada tawaran gue memilih. Ambil nggak ya atau ini nggak ya, udah ke situ posisinya gitu loh. Ya karena ada karena ada anak ya. Ya karena ya gue ada usaha juga gitu. Ada kerjaan, ada kantor juga gitu kan. Nah tapi kalau orang yang mau menapak dirinya di dunia industri hiburan itu ya harus istiqomah, pelan-pelan harus jalanin. Semua prosesnya harus dilewatin. Jangan mau tiba-tiba gue nggak mau casting, maunya langsung syuting. Ya gitu. Nah ya kalau lo posisi kayak gue sekarang ini ya jangan gue sebagai kiblat. Gue dulu berdarah untuk ada di posisi ini sekarang gitu loh. Jadi bukannya juga selalu bilang sama teman-teman atas sama artis muda yang baru-baru tuh. Makanya kayak kalau gue syuting gitu kan. Gue aja syuting ngalah sama kerjaan kantor. Sampai detik ini gitu loh kan. Kadang-kadang gue ada tawaran syuting tuh gue takut sendiri. Aduh. Dapat gak ya? Enggak bentrok sama meeting maksudnya gitu kan? Iya kan? Kepegang gak ya gitu? Gue mikir begitu. Gue takut ngecewain orang. Karena gini men, kalau gue ngambil syuting, gue mikirin diri gue sendiri. Tapi kalau gue mikirin kerjaan kantor, gue mikirin seluruh karyawan gue, tim gue. Pilihannya cukup berat buat gue. Walaupun impactnya nanti semuanya untuk keluarga gue sih gitu kan. Apa-apa yang gue lakukan itu gitu loh. Cuma balik lagi gitu apalagi kondisi seperti ini gitu loh ya, nggak ada pengurangan pegawai udah alhamdulillah gue gitu loh. Betul. Alhamdulillah, jadi gue harus menjaga itu dia. Jadi benar-benar gimana caranya gue harus bisa survive dengan kondisi yang sudah ada seperti ini yang harus gue jalanin. Makanya kalau di luaran sana tuh banyak yang bilang kalau kita mau pendatang baru tuh banyak juga kadang-kadang mau instannya aja tuh banyak. Ada banyak lah. Tadi makanya gue bilang settingan viral. Aduh, banyak banget. Gue aja tuh pernah berapa kali ditawarin selebgram. Ditawarin settingan tuh sering gue. Iya. Sampai dibayar juga gue gak mau. Oh iya. Buat si artis baru ini. Buat ngedongkrak si artis inilah apa segala. Gue bilang lu salah orang. Lu mau bayar gue segala macam. Gue dibayar untuk acting beneran, bukan acting bohongan. Good dong. Karena kayak harus semua tuh berproses lah gitu. Iyalah. Kan. Iya kan? Iyalah, karena gini gue bilang, enak banget lu mau fast track lewat orang yang sudah punya nama gitu. Gila, gue di posisi aja berdarah gitu. Ya lo harus lewatin posisi itu. Tapi kalau ngeliat anak-anak sekarang bukan menisbikan juga ya, dalam artian menisbikan sosmed dan lain sebagainya. Kayak cepet banget gak sih? Kayak sedikit ini udah mengaku selebgram terus. Iya, kalau gini sebenarnya itu pola yang terjadi saat ini adalah era digital sih. Era digital yang nggak bisa kita hindari. Betul. Kita membutuhkan era digital juga. Gue untuk literasi bisnis salah satunya gue juga melihatnya dari sektor digital. Oh followersnya sekian, oh ini sekian. Tapi gue lihat nih apa yang dia gunakan ini sesuai nggak dengan target gue, gitu kan. Nah atau nggak oke gitu kan. Ada juga yang isinya sampah tapi followersnya banyak kan banyak. Nah harus sesuai itu juga. Walaupun kadang-kadang gue gini, gila ya. Sekarang itu jadi pemain film, jadi pemain sinetron, ternyata dicari followers yang banyak. Masalah actingnya kayak gimana, kayak nomor sekian deh. Iya, lebih ke situ tuh. Ya tapi ya mau ya nggak bisa nutup udah mata. Eranya ya. Udah era gitu. Begitu. Nggak, maksud gue lebih ke kayak mereka tuh cepet banget ininya.
famousnya gitu gak sih? Yes, ya kan? Yes. Jadi famousnya itu mereka yang diukurnya bukan dari segi dia bisa punya kemampuan di bidang seni. Mungkin bidang seni dia itu ya di bidang itu. Mungkin dia bisa mereview suatu produk dengan bagus, ya kan, dengan dengan gaya yang oke, dengan mewakili konsumennya si produk itu juga. Jadi gue rasa sih sah-sah aja sekarang. Jadi justru itu menjadi challenge buat orang-orang yang sudah punya karya, orang-orang yang punya notabene yang punya kekuatan di seni gitu, misalnya di acting atau segala macem, ya harusnya ya mampu bersaing juga gitu loh. dengan cara yang sama. Kan udah punya keunggulan. Nah, Fer, jadi tadi udah cerita akhirnya dengan ya ada yang muda-muda segala macem gitu kan. Akhirnya lo mungkin ya kan Bislo dan MHM Podcast nih relate ke bisnis kan. Yes. You said juga tadi lo ada usaha, memikirkan karyawan dan semuanya. Bisa lo ceritain nggak dari lo change lo seorang pekerja seni gitu ya. Terus lo membuat usaha gitu dan sekarang usahanya bidang apa aja? Bagaimana lo memulai bisnis itu gitu? Gua ini suka seni pertunjukan. Jadi lebih tepatnya ke event gitu loh. Jadi dulu gue suka ikut beberapa event-event orang, jadi kru gitu kan. Jadi kru ya? Jadi kru event. Udah jadi artis. Udah. Tapi gue nyemplungin diri jadi kru karena gue pengen ngerasain di balik layar itu seperti apa sih gitu loh. Dan megang suatu proyek itu seperti apa gitu loh. Akhirnya gue ikutan join sama, bukan join sih, maksudnya ya join sampai pinjem bendera orang, dapat suatu proyek yang besar, tapi ternyata gue di luar ekspektasi gue gitu, apa seharusnya gue dapat, ternyata kok dihargai segini doang gitu kan. Tapi ya sudahlah, tapi untung gue digituin. Untung gue digituin men. Karena kalau gue gak digituin mungkin gue masih kayak gitu kali. Masih pinjem perusahaan orang, nyari proyek-proyekan, nanti gue pinjem perusahaan orang, nggak berkembang gitu loh. Nah, akhirnya untung gue digituin, akhirnya gue semangat nih, gue bilang, yaudah gue tunjukin kalau gue bisa bangkit dengan kaki gue sendiri. Nah, akhirnya udah, anak gue lahir 2011 anak gue lahir. Lu tahun berapa? 2010. Teman Tasya di? Itu temen. Ya, Tasya teman gue memang. Jadi teman hidup. Iya, kita taruh soalnya. Taruh. Nah, jadi memang kita nggak ada proses pacaran gitu. Nah, jadi gue nikah 2010, 11 April 2010, anak gue lahir 11 April 2011. Oh pas ya, sama tanggal pernikahan. Asik ya. Si Kiz itu. Kif ya. Nah, 2011 itu gue kan rilis single tuh, band. Gue fokus di band tuh. Di band. Balik lagi nih ya ke band ya. Band lagi gitu kan. Udah ya frekuensi syuting masih sekali gitu. Nah terus gue mikir nih gimana cara gue ngidupin keluarga gue. Gue sempat jualan sepatu keliling men. Nah, jualan sepatu keliling. Itu titik terendah dalam hidup. Titik terendah. Kenapa? Karena kan malah orang bilang kalau rezeki nikah tuh ada ya gitu. Itu dia. Lo kan itu benar-benar host pesta segala macem. Gini, gue bisa dikatakan ini sebagai muhasabah gue juga gitu ya, dalam artian gue dulu punya duit banyak, luar biasa, kayak gue ngabisinnya cepet banget gitu ya, gue hura-hura, foya-foya, pergi sama temen lah, lifestyle gue parah lah gitu loh kan, yang istilahnya lo bilang tadi duit lo banyak, dalam sebulan tuh bisa paling banyak berapa lah waktu saat itu ya? Di 2009 2010 ya. Paling banyak sebulan tuh lo bisa berapa? Ya pasti 100 juta? Lebih lah men. Lebih, berapa? Ya 300 lebih lah, 300-400. Dan itu cepet habis. Buat apa? Ya gue ada beli. Ya gak usah gue ceritain. Bandel-bandelnya gitu. Pokoknya biaya kenakalan lah. Ada biaya kenakalan. 300 juta? Iya kurang lebih lah. Gila. Habis aja gitu? Ya gak tahu uang ya. Pokoknya ya karena gini. Gue tinggal 10 tahun sama temen-temen gue. Itu gue yang nampung semua men. Oh lo kontrak rumah? Enggak, gue tinggal di apartemen. Tinggal di apartemen. Punya lo tapi apa sewa? Kontrak sewa. Awalnya gue beli. Nah habis itu gue sewa. Gue beli yang kecil, terus dapat uang lagi. Gue beli mobil. Pokoknya gue lebih hidup gue parah lah. Sampai umur berapa itu berarti? Ya sampai gue 30 tahun. Gue nikah 32 ya. Itu habis aja tuh ya? Habis aja.
Gila. Sampai tabungan gue tuh bener, sampai gue nikah aja, gue cuma bilang sama mertua gue cuma punya duit 25 juta. Terus akhirnya pesta rumah. Ya enggak, tetap ya karena waktu itu ada aja rezeki ya. Oke. Ada aja rezeki. Kawin sih ya, percaya ya, sih. jadi waktu itu memang belum ada zaman-zaman endorse ya. Iya. Tapi sudah ada sponsor. Ya, sponsor Oke, gitu. Siap. Sponsor inilah, terus ada media partner lah, Iya. apa segala tetap macam. ya. Tetap ada. Okay. Akhirnya ada ini segala macam, kenal-kenal musisi, akhirnya musisi mengisi acara. Iya. Jadi gitulah gitu. Ngelunasin catering pun setelah anak gue umur 2 tahun. Serius? Pakai ngutang tuh ya resepsi? Ngutang gue. Wow. Nah, jadi gue makanya bilang pada saat gue itu gue nggak punya apa-apa. Gak punya apa-apa, even rumah pun gak ada. Gak punya. Si Tasya tahu nggak lu? Tahu. Atau dia taunya? Udah tahu. Gue cerita. Bahkan gue cerita ke Tasya, gue cerita ke mertua gue bilang gue nih bandit dulu, gue bilang. Gue nih parah. Gue parah. Mungkin kalau lo bilang gue parah kayak gimana, mungkin gue lebih parah dibanding pikiran lo. Oh gitu. Iya. Gue parah banget men, asli gue parah banget. Nah tapi gue buka ya itulah. Gak apa-apa dong, kan ini talk story loh. Dikit aja yang benar-benar cerita. Ya, ini drugs atau drugs juga? Drugs iya, tapi bukan chemical. Oke. Gitu. Dan gue alkoholik. Oke. Gue alkoholik parah. Tapi alkoholik nggak segitu spendnya dong, Fer? Satu hari gue bisa habis 11 sampai 14 can. Oh. Can you imagine? Tiap hari. Tiap hari tuh ya? Tiap hari gue harus. Dan lu udah tinggal sendiri kan di apartemen segala macam kan? Iya. Belum lagi itu masih bir ya. Belum lagi whisky. Yang lain-lainnya. Oke. Dan gue kolektor minuman. Dan teman-teman lo juga sama semuanya. Dan baru berapa bulan belakangan ini akhirnya dibersihkan di Rukiah semua. Koleksi-koleksi gue yang berapa gelas botol gitu kan. Udah di take over malah kantor sekarang diamankan. Udah gak boleh ada di rumah gue lagi. Oh tadi sempat ada ditaruh di rumah? Masih ada men. Gitu. Haji. Makanya gue bilang waduh kacau nih gue bilang kan. Nah, lo awal nikah nih. Nah nikah. Maksudnya catering sampai 2 tahun loh. Iya. Jadi bukan 2 tahun sih, 2 bulan. 2 bulan 3 kali. Gue review. Okay. 2 bulan maksudnya 2 bulan baru gue bayar lunas gitu. Okay. Di situ gue waktu nikah setelah nikah tuh dapat proyekan gitu, dapat proyek event gitu kan. Nah terus pakai perusahaan orang, tapi gue ternyata yang gue dapat nggak sesuai ekspektasi gue. Sedangkan anak gue lagi perlu susu dan segala macem bla bla, dan gue ngontrak rumah di Pejaten. Mobil pun gue jual, gue gade lebih tepatnya, akhirnya dapat uang sedikit. Dari situ baru gue kredit mobil biasa. Jobless gue bener-bener sama entertain udah nggak ada lagi saat itu ya? Nggak ada. Kenapa tuh? Nggak tahu, ada masa gue jobless. Lu bisa setahun lebih hampir 2 tahun gue jobless. Oh iya. Maksudnya gini, ada tapi bukan jobless syutingan ya. Dulu kan harapan gue cuma di stripping. Iya. Harapan gue di stripping. Setiap hari gajian lah istilah gue stripping kan. Iya kan, setiap hari dapat duit istilahnya, dibayar setiap hari gitu loh. Ada pendapatan. Iya, jadi sehari tuh nilai gue sekian itu udah ketahuan gitu. Tapi waktu itu kan gue paling cuma jadi presenter Liga Spanyol yang cuma bola-bola. ada big match doang gue baru tampil, yang honornya kapan tahu baru hadir gitu kan. Yang kayak gitu-gitu, yang pokoknya ngisi-ngisi acara bintang tamu doang, nggak punya program TV. Dan itu baru nikah. Gak lama setahun kemudian punya anak. Tasya udah berkarir belum juga ya? Belum. Nah, jadi tapi dia hamil akhirnya dia berkarir. Dia hamil, makanya Tasya hamil 8 bulan itu dia jualan sama Saskia adiknya, itu dijualan kerudung, dimentorin sama Jenna Hara. Jualan kerudung sampai lagi bunting, lagi hamil gede itu dia naik, belum ada Gojek ya waktu itu ya. Iya, itu dia ke naik ojek itu ke tempat shipping, nganter barang sendiri 8 bulan lagi gede gitu ya. Oh kayak gitu. Dan gue sebulan di Makassar event ya kan? Ada event ya, itu dapat event itu tapi nggak sesuai ekspektasi gue gitu. Yang lo cerita tadi itu tadi. Nah ternyata gue kan bingung. Akhirnya udah demi anak gue supaya bisa susu itu kan, susu segala, beli popok segala macem, udah gue jualan sepatu. Gue jualan sepatu keliling ke lokasi syuting. Ya. Lo tau lokasinya dari karena lo tadi entertain ya. Iya. Maksud gue di lingkungan gue kan gampang gue. Iya. Lagi syuting di mana gitu. Gue tanya sama unit, lo syuting di apa hari? Di sini. Syuting di mana? Di sini. Lo naik motor?
Naik mobil. Naik mobil. Yang lo gade ini. Yang digade ini. Oke. Itu gue mau mobil keliling ke lokasi sampai ke lokasi film The Raid pertama. Itu gue jualan sepatu di situ juga. Terus gue jualan di BlackBerry Messenger. BBM ya jenis segala gitu. Iya alhamdulillah per hari tuh ada aja gitu kan. Pelan-pelan akhirnya gue bisa nih jualan sepatu nih gitu kan ya. Malah bisa besar. Sempat lumayan gede tuh. Oh si brand, tapi bukan brand lu kan? Brand gue, reseller doang. karena gue reseller doang gitu. Akhirnya yaudah, gue percayakan sama teman gue di Makassar. Gue buka, dia punya toko di sana segala macam. Yaudah, gue kirim barang gue. Tokonya entah di mana, sampai detik ini juga gak dibayar duit gue. Iya sudahlah ya gitu. Gue kayak itu memang harus cuci. Si teman lo ini nggak bisa dipercaya. Sampai sekarang entah di mana gitu. Jadi ya buat gue ya udahlah ini pelajaran buat gue. Cuci dosa gue lah di situ nggak apa-apa lah. Mungkin gue dapat gue nggak sedekah juga gitu. Jadi mungkin disudahlah gue ikhlasin karena nilai juga besar. Makanya setelah gue jualan sepatu segala macam bla 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 bla. Nilai besar tuh berapa? Maksudnya yang lo kerugian sama si teman lo ini? Sepatu cuma puluhan juta lah. Lumayan lah. Ya, lumayan. Kan lo sampai ke tempat-tempat syuting keliling. Karena sana itu gue per hari keliling tuh gak bisa bawa uang berapa? Paling sedikit 5 juta. Dari keliling itu berarti gak ngenes-ngenes banget dong. Ya, tapi kan ya itu jualan sepatu keliling men. Oke dong. Oke, makanya gue bisa cepet besar gitu loh, dagangan sepatu gue. Makanya gue daripada gue capek nih gue keliling. Yang beli ini artis-artis gitu ya. Iya pemain-pemain. Ya kru-kru gitu kan. Akhirnya gue mikir gini, ya udah dah daripada gue keliling-keliling lagi, gue stok banyak, gue kirim ke Makassar. Karena demandnya tinggi. Emang awal sekali 2 kali pembayaran lancar jaya gitu kan. Lama-kelamaan loh kemana? Ditambah gue juga sibuk mulai syuting lagi. Akhirnya masuk lagi. Mulai syuting lagi. Nah disitulah awal-awalnya gue merasa terzolimi lah istilahnya kan. Karena dari bisnis segala macem. Gue mulai bikin event, bikin IO. Bikin IO. Nah, jadi gue ada satu pitching sama perusahaan oil company gitu di Jakarta. Gue ikutan bidding, tapi gue gak punya perusahaan. Di perusahaan orang dulu. Ya, bendera lah ya. Bendera. Nah, itu gue jalan sendiri sama partner gue namanya Deli. Nah, itu Deli itu masih udah jadi produser di Metro TV gitu itu. Udah uang gue pas-pasan nih. Kan sambil jualan sepatu juga waktu itu. Sambil jualan sepatu juga. Udah kita bismillah deh kita ikut pitching. Gue ikut pitching di oil company itu, gue menang. Gue menang tapi gue gak punya PT, gue pinjam perusahaan orang, dapat margin sedikit, ya kan, alhamdulillah dapat margin 24 juta waktu itu. Nah di situ pelan-pelan gue tabung, gue bikin perusahaan sendiri berdua. Udah mulai sama si bikin model ini, bikin Dumeka ini gitu loh. Sama siapa lu bikin? Deli ini berarti partner lo? Partner gue sampai sekarang. Nah Deli, nah itu udah bikin PT namanya apa ya? Dua Menara Cakrawala, ada nih Twin Tower Horizon. Asik nih kan. Ya udah ternyata bisa nih, udah bikin notaris gue PT, pede dong gue pitching tuh apply, nggak kenal, kalau nggak kenal kan udah mulai ada Google tuh, ya kan, ya udah searching aja, open bidding di sini nih, gue pitching, karena memang perusahaan Dumeka ini backbone-nya kan di event, akhirnya toh singkat cerita pelan-pelan Dumeka itu nggak punya modal, sampai detik ini pun Dumeka pun tidak ada investor apa, nggak ada. Di Jembang juga nggak ada. Jadi modalnya dari? Nggak ada. Ya modalnya dari klien DP. Oh iya. Klien DP gue produksi. Yang modal awal kemarin, yang tadi yang lo bilang 24 juta itu ya? Iya gue bikin perusahaan. Gue bikin PT legal. Pitching pertama ya? Gue bikin legalitas. Dulu juga belum ada Bislo sih. Belum ada Bislo. Iya. Jadi Anda lah masih Bislo sih. Bukan, kita belum kenal. Terus setelah dari situ baru gue dapat modal itu gue pitching, gue menang, akhirnya megang beberapa brand-brand besar, sampai sekarang dipercaya megang brand-brand besar, ya alhamdulillah gitu kan. Tahun 2016 kita sudah ngantongin sertifikasi MICE, Meeting Incentive Convention. Lo bikin Dumeka tadi tahun berapa? 2012. Itu PT-nya tahun?
2012. 2012. Jadi 4 tahun baru dapat sertifikasi ya. Sertifikasi MICE ya? Iya. MICE ya? Iya, susah itu ya. Susah men. Oh, enggak tahu. Gak semua perusahaan IO punya sertifikasi MICE. Oke. Sekarang udah mudah sekarang. Sekarang waktu itu mudah. susah. Waktu itu verifikasinya susah banget gitu. Karena memang waktu itu gue megang PRJ kan, megang brand PRJ, trafficnya juga tinggi. Terus juga megang beberapa brand-brand besar juga lah, perusahaan multinasional juga, brand-brand besar. Ya pelan-pelan akhirnya kita merangkak jadi creative agency and MICE gitu. Jadi eventnya memang backbone kita. Nah pelan-pelan kita ada keuntungan. Gue buka unit link pelan-pelan. Unit bisnis. Oh, unit bisnis lain other than IO dan MICE. Akhirnya karena udah pada nikah nih teman-teman, akhirnya gue di Dumeka tuh ada 5 orang. Ada gue, ada Deli, ada Faiz, ada Safik, ada Himen. Tapi sekarang Deli ini posisinya lagi unknown gitu, lagi entah di mana gitu kan. Bisa gitu. Ya lagi ada mainan baru gitu. Tapi tetap dia masih ada di Dumeka gitu. Jadi gue sama 4 orang ini ngejalanin Dumeka. Kita buka bisnis unit. Namanya Dumeka Wedding. Karena gue mikir gini, enak ya Dumeka Wedding ya. Kenapa? Orang nikah itu kan nggak perlu pakai legalitas. Ya dong. Perlu pajak nggak? Buku nikah sih sebenarnya. Iya sekarang gini, kalau gue bikin event ya, event itu, corporate, kan ada pajak men. Benar. Fair-fairan aja nih. Belum keamanan ya. Iya pasti kan ada PPH PPN segala macam dong. Benar, tapi kalau orang nikah kan personal. Iya. Dia pun bayarnya personal ke kita. Benar. Keuntungannya pun masuk ke rekening personal. Iya. Ya jadi tambahan akhirnya gue bikin Dumeka Wedding. Tahun? 2014 nggak salah. 14 kan 16 tuh sertifikasi MICE kan? MICE 2014 nggak salah tuh Dumeka Wedding. 2016 Dumeka Wedding. Terus karena Dumeka lebih sering dapat kerjaan juga event-event international convention segala macem. Terus juga membutuhkan juga audio visual production. Sekalian kita yang pegang, kebetulan gue lumayan menguasai lah untuk visual sinematografi gitu. Akhirnya gue pegang beberapa iklan, company profile dan lain sebagainya. Jadi direkturnya memberanikan diri, klien suka, punya showreel. Akhirnya udah gue tetapkan ini bisnis unit link kita yang baru, Dumeka Wedding. Dumeka Pictures, PH-nya. Oh, PH-nya. Oh, jadi wedding dulu atau PH dulu sih? Wedding dulu kan? Wedding oke tuh. Wedding oke jalan sampai sekarang masih jalan. Wedding tuh yang megang para istri. Komandannya Tasya. Tapi nggak ada di akta tuh ya? Nggak ada. Jadi aktanya satu doang sih Dumeka ini dan lo bikin bisnis unit baru gitu. Dia yang handle masing-masing. Iya. Tasya masuk juga di akta PT namanya. Nggak ada. Cuma dia handle as a ops-nya gitu ya. Terus akhirnya gue melebarkan sayap lagi, komunikasi, dapat partner. Kalau PH tuh untuk ini ya iklan gitu. Iklan segala macam video. Kalau wedding kan personal tuh. Gak gampang loh kan, maksudnya untuk lo dapetin first client tuh gimana? Ya pasti semua itu dimulai dari teman semua bro. Dari teman semua. Iya. Dari teman semua. Akhir teman semua itu Kelvin Winata waktu itu. Oh, artis juga kan itu? Bukan gitu kan. Ya, Anda tahu dari namanya saja lah ya. Iya, saya googling deh. Tapi dari wedding sendiri nih, Fer, cuannya oke banget gak sih? Oke ya. Justru enak ya itu ya. Antara semua bisnis unit lo gitu ya, jadi wedding, PH, paling cuan yang mana? Kalau paling cuan sih tergantung kebutuhan. Event nggak maksudnya? Kalau event, kalau dapat event yang benar-benar billingnya gede ya pasti cuannya gede. Event gitu. ya. Tapi kalau event kan sih. Sekarang lagi pandemi event. Itu dia men. That's why kenapa gue harus memikirkan yang lain. Another business unit ya. Yes, exactly. Jadi kondisi inilah akhirnya membuat gue sebagai pimpinan harus ya iyalah siap gerak sesuai cita-cita dulu ya. Tentara siap gerak gitu kan. Sekarang iya. Dan gue juga bergabung di organisasi gitu kan, organisasi Gcraft gitu kan. Kan ketuanya temen gue itu. Halo KW ketum ya. Jadi menjadi apa ya, suatu tantangan lah di pandemi ini, bukan suatu hal yang kita harus meratapi. Betul. Tapi bagaimana cara kita bisa bangkit dari pandemi ini. Kita lawan dengan segala kekuatan kita gitu loh. Cari peluang. Tapi bisnis unit lo yang tadi misalnya wedding itu 14, yes. PH 16 ya? PH
Enggak, wedding sama PH tuh barengan sih. Oh 14-16 ya. Itu nah other than that bisnis unit lainnya lagi? Akhirnya terakhir pas pandemi ini. Bukalah. Pas pandemi tahun 2020 kemarin Oktober. Jadi gini, gue singkat aja nih. Gue hampir gila men. Serius? Gue stres berat. Pas pandemi kemarin? Pas pandemi kemarin. Awal-awal pandemi, ditetapkan pandemi. Si Maret Maret 2020 jadi, lah ya. Bulan Februari itu gue di Saudi. Gue umroh. Akhirnya kan umroh bareng ya 2019 ya. Iya sama Tantri Kotak ya. Iya sama Tantri Kotak. Nah itu kan gue berangkat lagi 2020. Oke. Gue masih lihat tuh di story. 2019 malu ya? 2019 sama kita bareng Tantri, lo, Arda sama almarhum Ivan Herman Seventeen ya nggak salah ya. Enggak ya, itu yang 2000. Oh, itu yang bareng Abdul 2018. Sebelum lagi Abdul Coffee Theory. Nah, yang 2020 kemarin tuh gue bawa istrinya Desta tuh. Oh iya si kok jadi lupa sih namanya? Iya. Aca, gue panggil Aca. Natasha Rizky. Oh iya, Natasha Rizky. Gue ajak dia pakai travel Multazam Utamatur ini. Travel gitu. Kita pas umroh itu. Yoi. Dan gue alhamdulillah dipercaya sampai sekarang untuk menjadi pimpinan Multazam Utamatur yang ada di Kota Bandung. Tapi emang enak banget teman-teman podcast Multazam. Yes. Umroh tuh Ajib pokoknya. Ajib. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah jadi kenapa gue bilang gue sempat gue stres berat itu. Jadi gini, gue sudah persiapan untuk event besar. Di 2020 itu ada 3 gini. Dumeka dulu per bulan tuh event paling sedikit tuh 3. Paling sedikit 3 event. Banyak kan pegang pemerintah atau corporate sih? Corporate. Cuman di situ ya corporate ya sama aja sih sebenarnya. Cuma ya corporate sih lebih apa ya, lebih beda aja sih. Jelas. Nah terus ada dan 3 itu event skala internasional. Harusnya itu di bulan apa? Di bulan Maret. Beda sebulan. Jadi gue setelah lo itu jadi ya, gue tetap persiapan, tapi gue berangkat umroh kan ada tim yang mempersiapkan. Betul, kan. Jadi produksi udah berjalan apa segala macem. Gue balik ke Jakarta itu Jakarta lockdown istilahnya lah ya diberlakukan PSBB lah. Iya. Dari 2 Maret itu. Gue nyampe Jakarta tuh 2 Maret. Nah, Saudi udah lockdown tuh tanggal 26 Februari. Pada saat gue di sana. Nah, di situ gue mulai pas sampai Jakarta, gue panik. Jakarta diberlakukan PSBB. Event semua ditunda. Semua ditunda. Lo bayangin aja kalender event, program. Gue tuh hilang semua. Semua. Bahkan ada yang sudah DP dari tahun 2019. Tapi untung ada yang udah DP ya. Tapi DP baru 10% men. Mostly event gitu ya. Iya, tapi kan tetap aja ada refund tapi gue refund itu dalam bentuk kerjaan lain gitu loh. Gue convert ke video ke PH gitu loh. Bikin video company profile apa segala macem. Nah, gue stres banget. Akhirnya gue mikir gini, waduh gimana nih? Loss profitnya gede. Berapa tuh? Bisa berapa persen lah per event kira-kira? Ya per bulan gue loss profit bisa 3 miliar. Serius lo? Yes. Oh iya? Yes. Kan eventnya gak jadi jalan. I mean lu duit itu di mana? Ya kan loss profit ya, karena profit. Bahkan gue udah boncos. Karena udah tim udah persiapan. Karena mostly gue pegang ada perusahaan-perusahaan multinasional yang notabene satu kontrak payung. Dua company itu kontrak payung. Yang satu lagi nggak kontrak payung, tapi yang kontrak payung ini kan gue bicara DP belakangan. Kita kan modal duluan produksi. Paham gak sih lo? Iya. Kan? Hotel udah di booking gitu kan. Visa on arrival untuk seluruh speaker di seluruh dunia sudah siap. Ekspedisi barang-barang yang untuk dipamerkan itu dari seluruh dunia sudah dipersiapkan. Tinggal terbang mendarat di Jakarta. Udah sampai segitu. Venue sudah ini, konten semua multimedia apa segala sudah rapi semua. Tiba-tiba diberlakukan itu nggak bisa event segala macam, angkat tangan. Tapi as a business talk ya, maksudnya lo DP udah 10% nih. Misalnya, satu event lah gitu. Gue lagi mencoba merangkai angkanya gitu. Lo di DP 10%. Lo tim udah jalan nih, ngambil dari 10% dong modalnya.
kita nggak dihitung itu. Oh, nggak dihitung. Karena gini, 10% itu kan cuma hasil tanda jadi aja. Iya. Tapi produksi itu kan jalan terus. Produksi jalan terus. Meskipun nggak jadi event. Ada vendor yang harus kita bayar. DP itu ya. Iya, sekarang gini men. Kayak bunga udah dirangkai kan nggak mungkin juga nggak dibayar. Kalau nggak bunga hidup mati bunga. Karena udah jaraknya udah deket banget ya Maret itu ya. Nah terus but itu di Bali bukan sih? Bukan. Yang di Bali jalan. Jalan kan yang gue lihat di story. Yang di Bali jalan. Yang di Bali jalan. Yang ini yang mana? Yang Maret ini di mana? Maret itu di Jakarta. Oh, event internasional itu. Event di Mulia Hotel, ada di Mulia, ada di Fairmont, ada di Raffles Hotel. Hotel 5 star. Ya luxurious bahkan gitu loh. Jadi persiapan udah luar biasa semua gitu loh. Karena event internasional. Internasional semua. Tiga perusahaan raksasa di dunia. Bayangin aja stresnya kayak gimana. Produksi kita udah dalam 1 bulan itu 3 event itu yang harus jalan dengan berbeda-beda konsep. Semua harus berjalan ngerjain produksi. Set builder gue udah jadi. Set builder nggak mungkin gue diemin. Dimakan rayap itu panggung. Terus gimana tuh akhirnya? Ya akhirnya ya setelah udah. Jadi ya kan force majors. Ya oke. Akhirnya. Nah titik stres tuh di mana? Kan event udah nggak jadi nih. Nggak ada pemasukan sama sekali gitu. Satu nggak ada income, kedua biaya produksi udah keluar. Oh. Sempat utang-utang nggak tuh? Alhamdulillah enggak. Tapi gue berpikir gini. Gue komitmen sama teman-teman kita jangan sampai ada pengurangan pegawai. Gimana caranya? Mungkin penyesuaian aja harganya. Mungkin gajinya nggak bisa 100%. Gitu. Jadi mungkin ya cuma sekian persen. Ini lo ngobrol sama founder semua nih ya? Iya, sekian persen. Tapi kondisinya WFH. Jadi orang sampai detik ini desainer grafis gue itu belum masuk, masih di rumahnya. Makanya semua device kantor mau komputer PC dan sebagainya segala macam tetek bengeknya itu bawa ke rumah dia aja udah. WFH aja segala macam. Itu kan mengurangi cost juga kan? Iya, mengurangi cost juga. Nah, makanya sekarang ruangan grafis gue jadiin studio podcast. Diberdayakan. Cuma nah, akhirnya dari situlah gue berpikir gini. Gila ya tapi gimana cari gue harus muter nih gitu loh. Harus dapat income lah, harus dapat income. Cari beberapa potensi bisnis yang sekiranya tuh bisa kita bangkitkan gitu loh. Cara satunya adalah platform digital. Ini sangat mudah dan nggak bayar. Bahkan kalau laku produk kita tampilkan di platform digital itu bahkan bisa menghasilkan. Ya udah, kita bikin label company aja gimana? Namanya Dumeka Record. Oke, salah satu merek. Beda pakai C. Pengaman. Iya. Kalau tapi spellingnya kan mirip kan? Ya, itu Durex. Iya. Disebut. Jadi iklan ya ke kita. Warnanya udah sama nih. Sponsor ya. Warnanya udah sama nih. Sponsor terima loh. Warna udah sama ya. Iya, warna udah sama. Color udah sama nih. Terus? Ya akhirnya udah gue bikin Dumeka Record di akhir 2020. Gue beranikan diri karena kita juga ada equipment juga. Kenapa kepikiran recording kan itu modal mahal juga sementara lo habis siapa bilang lost profit modalnya nggak mahal ya? Nggak mahal. Cuma studio orang gitu-gitu. Oh iya kan persif. Oh. Ya itu keuntungan gue punya network. Iya benar. Keuntungan gue punya network gue kenal para musisi hebat dari zaman gue pesta Indosiar dulu itu kan. Bisnis relate ke networking ya. Yes, exactly. Terus sekarang bayangin aja, gue punya tiba-tiba gue bisa kerjasama sama Opik yang penyanyi ya. Gue beli lagunya dia. Badai Krispatih gue kenal dia. Itu kan karena network lo di Krishna industri hiburan kan? Karena gue pernah wawancara mereka waktu gue jadi presenter. Jadi teman mana lagu lo sini gue dengerin gue punya penyanyi nih gini. Sorry itu lo beli lagu mereka? Oh iyalah beli secara dengan, profesional. Ya, detail harga sekian. Yes, gitu. Cuma ya secara profesional coba pakai harga persaudaraan lah. Iya. Itu seperti itu. Pandemi lagi ya alasannya. Nah terus pada saat gue launching di Hotel Raffles tanggal 21 Januari kemarin si record ini Dumeka Record ini plus kick off penyanyi baru kita Aldif
tinggalkan rasa itu, gue ngundang media juga. Gitu. Iya kan gue datang yang di kemarin Kuningan. Lo yang datang yang di Kuningan, tapi yang itu single Ramadan. Setelah itu mana ada lagi di Menteng tuh kita rilis. Oh apa? Yang single Lebaran. Lagunya Krisna Balagita. Okay. Yang lo datang tuh lagunya Opik. Oh itu. Nah, cuma Anda datangnya telat ya. Saya kan kerja dulu Pak. Iya Bapak datang, Bapak datang saya lagi interview. Iya, saya interview. Kita. Iya Bapak sudah pergi. Podcast, kan? Iya. Okay. Nah di situ makanya kayak venue ya kayak gini karena MICE sertifikat ini tuh kuat gitu loh. MICE ini kan Meeting Incentive Convention and Exhibition, which is gue sama venue-venue tuh hubungannya baik. Jadi lu misalnya mau nyewa ke hotel ini X gitu ya, sama gue nyewa harga beda men. Oh gitu. Karena dulu si event itu ya. Satu gini, gue bawa crowd sering dan gue sertifikasi MICE dan gue berhak mendapatkan harga jauh dari harga terbaik lah gitu loh dibanding harga publish. Jadi itu keunggulan gue. Terus gue punya kerjasama sama beberapa brand-brand besar yang selama ini gue develop eventnya apa segala macam. Gue minta bantuan mereka untuk support dong kita buat door prize. Untuk yang si recording ini. Buat recording. Berapa lama lo persiapan untuk yang lo buat recording? Oktober. Kita mulai Oktober. Kalau kayak gitu berarti satu PT doang ya? Atau lo bikin PT-PT lain? Satu PT karena memang dua Menara Cakrawala ini mencakup juga ada si recording itu ya. Industri. Berarti lo udah kepikiran dong ya. Kayak the next berapa years. Itu gue pikirin semuanya. Oke. Tapi dari mulai Maret lo nggak kebagian nggak jadi si event ini sampai itu kan Oktober ya nggak salah ya recording itu. Tetap event ada tapi berubah ke online. Oh iya oke. Cuma berarti nggak boncos-boncos banget ya, dong. Tapi nggak seseksi off air men. Iya pastilah. Gitu loh namanya online event tuh nggak seksi lah bener lah. Secara margin juga aduh ya alhamdulillah berarti lah. Berarti kalau kata Agi mantap ya makan tabungan ya. Ya itu dia. Jadi ya udah gue coba aja peluang ini yang gue ambil gue pilih gitu loh gue bangkit. Si record ini. Iya lah label ini ya, alhamdulillah sistemnya berjalan. Gue bangun tim yang solid, bahkan bisa dikatakan gue punya dedicated tim yang cukup oke gitu loh. Bahkan produk gue ini lumayan masif di radio, di TV udah bintang tamu acara TV segala macem. Bahkan akhir Juni juga gue akan rilis lagi penyanyi baru juga, cowok juga. Kenapa senang penyanyi cowok? Lagi dapat nanti ada kita mau rilis penyanyi cewek juga tapi duet sama Aldif penyanyi gue yang lama. Jadi memang kenal sama Aldif ini di mana? Oh dia pemenang nah itu nggak sengaja juga. Kalau Aldif ini dia pemenang juara satu singing competitionnya Bigo. Karena waktu itu gini gue bikin label gue nyari penyanyi siapa. Ada ipar gue cuma kayaknya KKN banget ya. Kayaknya nggak profesional. Alwin jebolan Idol juga tapi top 20 kemarin gitu. Nah, terus ada teman gue juga cuma gue pikir gini. Oke deh kita cari penyanyi baru deh. Pengennya sih kerjasama sama jebolan ajang pencarian bakat di TV. Pengennya begitu. Cuma kan nggak akan dilihat men. Siapa nih Dumeka Recordnya? Anak baru nih gitu. Pasti gue udah pesimis duluan. Akhirnya ya udahlah. Teman-teman bilang ini aja nih di platform digital nih ada nih apa di Bigo ada nih coba lihat. Nah, itu ada selain Bigo ada juga kontes bernyanyi juga di aplikasi lain. Ada juga. Mau gue bilang sama teman-teman kalau anak ini menang juara 1 ini kita jadiin first project kita. Menang juara 1 dan dia tuh di Pacitan. Anak Pacitan. Mau ajak ke Jakarta. Iya, awalnya tuh dia nggak percaya lah gitu loh kan. Dumeka Record apa? Nggak punya. Apalagi nih gitu kan. Record apa lagi? Temen gue yang ngubungin, halo Aldif kita dari namanya tuh Aldi ya, Aldi Horul Anwar. Gue ganti namanya jadi Aldif. Lo entertainkan lah namanya ya. Namanya gue ganti jadi Aldif gitu kan. Jadi kita dari Dumeka Record nih. Pasti dia mikir juga apa nih Dumeka Record nih? Gitu. Ya mungkin ya, karena ya belum punya legacy gitu loh. Belum punya karya. Ya, itu jelasin. Ini Bang Ferry mau ketemu, mau ngobrol segala macam. Akhirnya tim lo yang ngomongin. Akhirnya video call sama gue baru percaya nih. Oh Bang Ferry ini gini. Yang sinetronnya Ku Menangis. Iya. Nah dari situlah akhirnya gue bilang kamu ke Jakarta deh. Ke Jakarta gue liat nih secara fisik gini nanti oke gue bangun karena biasa gue nge-branding suatu produk ya kan ya
Jadi tantangan gue sekarang nih ngebangun personal branding nih untuk penyanyi. Oke, begini artworknya seperti ini, bla 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 seperti ini, bla 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 bla, sampai gue latih dia public speaking, apa segala itu gue latih semua, gue mentorin semua, sampai gue kasih modul public speaking seperti ini, bla 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 bla. Sampai akhirnya penyanyi perlu public speaking juga ya? Oh iya dong, harus. Dan gue harus melihat ini, lo harus punya integritas, bla 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 bla. Jadi gue latih bener secara mental, secara gue latih dulu sebelum kick off dia sebelum kick off single pertamanya. Dan sekarang dia sudah punya 1, 2, 3, 4, 5 single. Lo bikinkan album kan ya? In the end kita mau bikin album dia. Nah, makanya nanti dan ini bikinnya gue konsepnya bercerita nyambung. Jadi single pertama, single kedua tuh nyambung. Nanti nyambung lagi ke single ketiga yang mau kita rilis tanggal 24 Juni. Lagunya Ica Kustik. Plus sekalian gue nanti rilis penyanyi baru gue juga gitu kan. Undang ya? Iya dong. Nah terus nanti lanjut lagi ada lagunya Krisna Baligita. Kalau kemarin tuh lagu Ramadan itu berdiri sendiri. Makanya di lagunya Opik tuh gue bisa syutingnya luar biasa lah pokoknya. Dan semua video klip tuh gue yang bikin. Di Mega Pictures yang bikin. Modalnya dari mana tuh? Apanya? Kan lo sempet loss itu soalnya. Apa loss event. Modal untuk lo bikin record itu, hire artis gitu-gitu kan? Pakai mau? Ya kan dari aset yang kita punya. Oh, bikin video klip gitu-gitu nggak pakai? Ya bayar manpower kan, equipment kita punya. Iya. Equipment sebagian kita sewa. Cuma yang kita punya ya kayak kamera kita punya gitu kan. Cuma misal kebutuhan kita untuk video klip gue mau pakai kamera, gue nggak mau pakai A7 lah, gue pakai Lumix S1H gitu kan. Dan saya pakai ini lensa ini segini, itu gue sewa. Kan nggak seberapa juga sewanya gitu loh kan. Udah margin nih. Alhamdulillah ya udah ada income. Tapi kalau balik modal belum. Kan masih ini. Karena burning terus ya. Burning karena sebenarnya startup ya. Label itu seperti startup gitu loh. Iya. Bakar duit dulu di awal. Iya. Tapi sebenarnya kalau dibilang orang gini, gila Dumeka tuh gila label sultan ya gitu. Sampai masa tiap bulan launching single terus. Ngasih hadiah gila ini. Lo bayangin gak? Waktu gue launching tanggal 21 Januari. Itu hadiah gue bagiin berapa biji? 18 hadiah door prize. Itu paling sedikit, paling kecil tuh Samsung S. Ultra S. Ke ini ya, ke teman-teman wartawan media ya. Kayak tamu kayak gue gak bisa ikutan. Iya. Kayak gitu-gitu. Karena apa? Itu bukan duit kita juga. Itu juga gue nodong klien-klien gue. Iya. Klien-klien gue. Maksudnya klien dulu ini. Nah, iya kan sekarang gini. Dumekanya mau jualan nih. Jualan penyanyi baru nih gitu. Kita bikin bisnis unit segala macam. Lo bantuin kita dong. Support apa kek segala macam. Oke deh kita nyumbang ya. Hasil sumbangan tuh semua dari klien-klien gue. Udah kayak lo kawin kemarin sponsornya. Nyumbang. Jadi makanya no wonder. Terima kasih hadiahnya iPhone Pro Max bla 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 bla. Dari ini ya. Gue bilang dari ini gue bilang gitu loh. Kemarin TV yang kemarin itu juga TV yang waktu lo datang itu sepeda ya. Ada itu. Fair, tapi gue tadi menarik ada kata-kata lo yang lo bilang lo stres banget while in pandemic. Stres karena gak ada income dan sebagainya. Dan apa yang lo kayak gini banget ya, maksudnya kayak bisa lo akhirnya nge-change di berapa bulan itu. Intinya waktu stres itu apa yang membuat lo benar-benar stres banget gitu? Maksudnya ya, selain karena shock pandemi. Lebih tepatnya sih. Shock ya, karena shock lo punya duit. Ini kalau dibandingin ya, stres lo awal nikah yang gak ada job sama stres pandemik ini kan mirip tuh. Iya. Lebih stresan mana sih? Waktu nikah ya. Karena waktu nikah tuh gue masih fighter, masih benar-benar single fighter gitu loh. Kalau sekarang kan gue bareng-bareng sama teman-teman, jadi gue nggak dapet juga nggak dapet. Oh iya benar. Nah kondisinya juga beda, shock. Dalam artinya gini, gue lebih terlatih dari segi bisnis. Dan gue tipe orang yang bukan memperkaya diri. Gue harus company gue dulu kaya, baru nanti otomatis yang in charge di company bakal kaya. Iya. Karena banyak teman-teman juga, banyak orang memperkaya diri dulu pada saat dirinya company-nya belum kaya. Iya. Nah buat gue itu keliru kan. Mobil. Nah itu dulu ini segala macam ya. Kalau memang beli sesuai kebutuhan nggak apa-apa. Tapi kalau belum sih jangan. Gue lebih penting company gue, usaha gue kayak dulu nih gitu. Karena ini gue nyiapin ini buat anak gue nanti. That's a good business. Yes. Yeah. Jadi karena gue sadar kuliah gue nggak selesai juga, ya kan? Ya kan kuliah gue nggak selesai. Gara-gara syuting ya? Ya gara-gara syuting karena memang gue nggak ada biaya juga untuk kuliah. Oh gitu. Sempet ada momen lu nggak ada biaya?
Ya nggak ada biaya. Bokap gue juga nggak bisa support gitu, nggak bisa support banyak, nggak sampai selesai. Nah, akhirnya alhamdulillah, tapi gue nyekolahin adek gue sampai sarjana dua-duanya. Oke. Ya, Oh iya, lo di eldest ya, paling tua ya? Gue paling tua. Nah akhirnya makanya gue bilang gimana caranya keluarga baru gue. Jadi sempet tulang punggung keluarga juga ya? Maksudnya kayak support keluarga gitu? Dulu iya. Sekarang adek gue udah pada berkembang lah, udah jadi semua gitu. Iya, dulu iya ya waktu itu sekolah. Iya kalau sekolah apa sampai ya alhamdulillah sampai bokap nyokap juga bisa ya tanah suci ya. Jadi itu yang cerita waktu itu ya? Daftarin haji bokap terus akhirnya. Ya itu tadi daftarin cuma 3 juta store, lama-lama bisa sekian ratus juta nih bisa kumpul. Dan lo ada itikat di dalam hati kalau apa tembus casting atau apa ya lo bayarin haji bokap ya? Iya kayak itu nazar gitu ya? Nazar. Ya kalau gue lolos ini gue insya Allah papa berangkat haji, mama berangkat haji. Lo ngomong gitu ke bokap? Ya gue ngomong alhamdulillah diijabah, mereka dilancarkan berangkatnya gitu. Gitu doang sih. Jadi gue nikmatin semua proses gue bro. Buat gue makanya kenapa balik lagi kenapa orang sekarang dikit-dikit gue pengen begini mau pansos apa segala macam buat gue. Hey gila lo, gue ada di posisi kayak gini gue berdarah-berdarah. Lo harus jalanin dulu prosesnya. Gitu loh. Jadi kalau kita tipe orang yang cuma pengen cepet doang, shortcut doang, ya jangan bareng gue lah gitu loh. Gue lebih suka. Lo tanamkan itu juga ke karyawan-karyawan lo kan? Semua, even ke anak gue pun gitu. Anak gue untuk meminta sesuatu harus ada satu pencapaian dulu. Iya. Harus begitu. Beda kalau bini gue mungkin nggak tega ya, lebih ya udah deh mau apa kalau ada dibeliin. Kalau gue harus ada achievement, lo harus ada challenge, ngerjain sesuatu. Ada gitu challenge kan? dulu dari gue gitu. Lo harus begini. Karena apa? Gue dilatih seperti itu untuk gue bisa ada di titik seperti ini. Dan gue mengalami gimana kegundahan gue menjadi kepala keluarga. Makanya sekarang kalau gue bilang gue gak punya duit, orang gak percaya bro. Saya gak gue bilang gak ada duit sekarang. Sekarang hari ini maksudnya? Iya. Misalnya? Iya misalnya. Enggak. Iya gak percaya juga sih. Tapi pada saat itu iya kan? Iya. Masa sih lo dulu stripping ini itu gitu ya? Iya. Pastilah bro. Pastilah. Pasti ada orang seperti itu. Jadi kadang-kadang ya orang ngeliat cuma makanya gue sekarang kulitnya aja. Jadi gue ya gue santuy aja lah, gue dandan seadanya aja gue segala macem bla bla. Yang penting buat gue nyiapin ini buat anak istri gue. Bisnis kayak gitu sih. Iya dong. Actually gini, balik lagi yang kayak itu ada hal menarik kan, dan maksudnya lo bener-bener nggak ada duit gitu kan? Literally nggak ada duit, di tabungan nol gitu. Kapan? Di tahun yang waktu lo habis nikah itu? Nggak mungkin nol juga sih ya. Ada yang jelas cuma 15.000 lah. 15.000? Ya berapa belas ribu? Serius? Iya. Nah itu. Dan gue bikin PT pertama kali itu gue sama Deli itu gue ditraktir di secangkir kopi di 7-Eleven di depannya Senayan City. Iya. Waktu masih ada Sevel tuh. Sevel bener. Itu gue traktir di situ. Gue makin mikir gimana Del? Apa kita bikin IO aja nih? Tapi yaudah mas kita jarang berdua mas. Oke segala macam. Tapi kita belum punya PT. Ya gimana? Gampang Del. Kita punya PT orang aja. Itu berapa lama lo nggak ada bener-bener yang belasan ribu doang di tabungan? Ya ada pun ya cuma numpang lewat. 3 bulan gitu. Enggak 3 bulan juga kan anak gue makan juga gimana. Ya kali deh maksudnya ya, pokoknya minus lah. Minus ya? Ya maksudnya gue sempat punya outstandingnya luar biasa. Outstanding kartu kredit lah. Segala macem. Utang ini itu ya. Utang ini utang itu. Makanya sekarang gue sadar. Gue bilang sama istri gue mungkin gak bisa ngasih warisan yang besar. Tapi gue udah pikirin. Salah satu insurance paling penting gitu loh buat anak gue nanti ke depan segala macam. Worst case kalau insurance lo atau insurance anak buat keluarga istri gue gitu. Jadi ya itu sih salah satu solusi yang gue kasih. Nah hal apa yang lo bisa pelajarin banget dari titik terendah dalam hidup lo? Kurang bersyukur mungkin gue waktu itu. Kurang bersyukur, kurang sedekah. Jadi setelah lo bersyukur dan bersedekah. Jadi titik di mana waktu itu gue merasa kayaknya apa yang gue lakukan itu selalu kurang, dan gue merasa nggak pernah mau diskusi sama orang, maunya apa yang gue jalanin itu yang terbaik buat gue gitu loh. Dan gue selalu mikirin ego gue gitu loh. Dan tapi gue bukan tipe orang yang suka menanamkan isme gue ke orang lain. Tapi buat gue melakukan sesuatu itu harus dari hati. Nah jadi kalau hati gue udah bicara iya, ya kadang-kadang jeleknya gue tuh ya take it or leave it gitu loh.
Itu semangat bisnis tuh seperti itu gue gitu loh. Cuma ya waktu itu mungkin gue banyak gak bersyukur, gue banyak ngabisin buat hal yang gak guna gitu kan. Yang harusnya itu menjadi porsi keluarga gue, tapi gue ini gitu, tapi gue gak bisa amanah istilahnya lah, menjaga yang Allah titip gitu. Makanya itu buat gue berasa hancur. Gue coba perbaiki diri pelan-pelan. Akhirnya gue menemu jalan di mana walaupun gue tiap tahun umroh, tapi kayaknya itu gue selalu kurang aja nih gitu. Waktu itu begitu bro. Kurang dari segi materi. Iya, merasa kurang terus. Tapi bener gak sih ada stigma doa umroh terus tiba-tiba balik dikabulin? Ada banyak loh kayak gitu. Iya, itu makbul. Itu makbul. Bahkan tapi gini, waktu gue pulang umroh kan tiba-tiba lockdown tuh Jakarta. Itu gue stres berat kan. Iya. Itu lo bayangin gak sih? Itu gue dihantem sama yang istilahnya, apa doa gue gak diijabah ya? Nah, atau kayak gitu. Sempat kepikiran kayak gitu. Tapi kan? gue berpikir gini, gue punya iman. Gue yakin semua doa pasti dikabulin. Mungkin waktunya aja. Mungkin diganti sama yang lain. Diganti sama kesehatan kah? Diganti sama kebahagiaan kah? Mungkin itu dikabulin sama Allah. Gak semua apa yang kita inginkan itu selalu diijabah. Pasti diijabah, tapi belum tentu sesuai dengan keinginan kita gitu loh. Pasti cara lain orang atau belum waktunya gitu. Mungkin belum due date-nya, belum waktunya kan, mungkin fair, mungkin belum sempat. Mungkin gini, simpel cerita gini. Kalau gue punya keinginan waktu itu gini. Gue sampai nangis-nangis, gue bilang, aduh gue pengen banget gue berangkat haji. Gue pengen ini segala macam. Tapi gue tabungan gue gak cukup segala macam. Gue mikir begitu. Tapi mungkin Allah negurnya gini. Kalau gue kasih duit banyak, lo belum tentu lo langsung berangkat haji. Ada lo pergi buat beli yang lain-lain. Mikir gitu kali ya mungkin. Tapi gue gak mau suzon ya. Mau Allah. Tapi hati kecil gue bilang begitu. Pasti gue kacau nih. Kalau gue pegang duit banyak, walaupun bisa untuk berangkat haji, mungkin gue bisa belok dulu kemana gitu kan. Tapi Allah kasih kemudahan gue untuk bisa berangkat haji tanpa gue mengeluarkan 1 rupiah pun. Alhamdulillah dikasih kemudahan itu. Apa tuh kemudahannya? Ya gue dikasih amanah gitu. Oh yang itu kemudahan. Ya dikasih amanah. Padahal niat gue mau nyicil, tapi udah fair, gak usah. Tapi kamu tolong bantu gini. Oh ya siap. Makanya gue pasang badan banget buat multazam sampai detik ini. Bahkan gue dipercayai sebagai salah satu, gue sebagai spokesperson multazam, brand ambassador juga. Plus juga gue sebagai pimpinan di Multazam Utama Tour cabang Bandung. Tapi emangnya sih waktu gue umur juga lo berapa kali nemenin gue ke spot-spot tertentu ya? Iya kan, makanya pasang badan banget maksud gue. Maksudnya ini kesaksian gue juga gitu. Pokoknya gak banyak orang tahu lah spot-spot yang orang yang mau sih lo dibawa kemana nih ke umroh ke situ. Tapi ini ya it's miracle ya, di sana lo bisa doa, ataupun yang kayak pas lo balik umroh terakhir jadi lockdown mungkin ya, yang lo bilang itu kurang bersyukur dan gue mungkin sampai detik ini gue cuma merasa gini, kapan ya gue bisa kesana lagi. Itu doang. Kapan gue bisa lockdown ya? Masih lockdown juga. Gue pengen banget dan pengen banget gue bisa kesana lagi lah gitu loh. Apalagi gue seneng ngejagain jamaah. Gue seneng apa segala macem ya, karena gue di event biasa handling hospitality segala macem. Jadi buat gue tuh hal yang mudah lah. Dan gue juga tersertifikasi juga sekarang juga dari BNSP loh. BNSP ya, badan itu ya, National Sertifikasi Profesi. Nah, gue sebagai tour leader umroh dan haji. Diakui oleh Republik Indonesia ini. Gue punya kartunya. Cuma sayang kartunya nggak bisa dipakai karena masih pandemi sekarang. Nah, gue berharap. Anak lo udah berangkat ya, Mas? Udah umroh ya? Siapa? Si Kif itu? Kif 2 tahun sekali berangkat. 2 tahun sekali berangkat. 2 tahun sekali. Lo pengen anak lo jadi apa sih? Gue bebasin dia sih, maunya apa, gue dorong terus apa yang dia mau, gue fasilitasin apa yang dia suka, gue ikutin aja dulu segala macam. Jadi kayak pola bokap lo ya, terserah segala macam. Yang penting responsible. Nah buat gue nih yang paling utama adalah akidah. Jadi anak gue tuh selalu punya PR, setoran hafalan segala macam bla bla bla. Bahkan ngajinya lebih bagus pada gue. Gitu loh, wah cakep ngaji lebih bagus pada gue. Tapi buat gue ini aset gue. Karena doa seorang anak itu nggak akan putus gitu loh. Ya kan, kalau orang tuanya sudah dalam kubur ya, yang bisa menyelamatkan salah satunya menyelamatkan doa anak soleh. Jadi gue bisa bilang anak gue, tolong kalau kamu bisa jadi perisai buat Dedi dan Bunda dengan cara seperti ini.
Jadi kalaupun nanti dia mau sekolah di luar negeri nih atau mau apa segala macam, udah ada basicnya. Lo udah punya basic, lo udah punya pegangan. Karena gue punya, kalau bicara maunya gue pengen anak gue sekolah bola di Newcastle. Jadi pemain bola aja udah ya. Karena gue suka bola ya. Dia juga suka soccer. Anak gue tuh jago banget main bolanya men. Di sekolahnya tuh dia selalu the top score dan dia captain. Seneng dong ya. Seneng. Dan dia sebagai striker juga gitu. Jadi buat gue ya kayaknya sih itu. Cuma sekarang pandemi ini dia nggak bisa aktivitas di luar kan. Jadi ya udahlah, kita lihat nanti ke depannya sebenarnya. Ya generasi pandemi ini. Fair. Wah gak berasa nih ya. Iya udah 2 hari kita ngobrol. Iya gak berasa. Luar biasa gak berasa. Iya memang kan penuh tuh. Iya benar. Tapi sebelum kita closing, pertanyaan ini mungkin juga gue ajukan ke beberapa tamu podcast gue ya. Yes. Kalau lo udah let's say meninggal dunia, semua makhluk itu pasti meninggal. Iya. Lo pengen dikenang sebagai apa sih? Orang baik aja cukup. Orang baik cukup. Terus kalau lo udah meninggal, pertanyaan atau tanggapan pertama apa yang akan lo ngomongin ke Sang Pencipta, ke Allah? Gimana? Lo udah meninggal nih kan. Terus lo ketemu nih Allah gitu. Hal apa sih, kalimat pertama apa yang pengen lo sampaikan? Apakah misalnya tolong jaga keluarga gue, atau maafkan dosa-dosa gue, apalah kalimat pertama apa lo ketemu dengan Sang Pencipta? Selamatkan gue dan keluarga dan kan seluruh udah meninggal nih. Iya keluarga berarti. Selamatkan saya dan keluarga saya dari api neraka. Gitu ya. Jelas kan? Berarti kan dosa-dosa udah hilang dong. Iya. Kan? Satu kalimat tapi mewakili keluarga juga. Iya. Supaya dosa anaknya juga hilang. Semua keluarga. Iya. Kalau minta sama Allah tuh jangan sedikit men. Sekaligus harus banyak. Itu benar-benar ya, supaya nanti ya Allah juga kalau minta sedikit seperti kayak kisah Nabi Yusuf dulu kan seperti itu. Ya dia ibunya sampai tergila-gila sama dia. Iya, karena dia kan? Pengen ganteng ya. Iya, karena ganteng banget tergila-gila, akhirnya difitnah. Akhirnya dibilang lebih baik saya di penjara. Di penjara beneran. Di penjara beneran. Jadi omongan ada doa ya. Nah, itu dia di penjara beneran. Terus selama di penjara bertahun-tahun ketemu malaikat, ditanya sama malaikat, kenapa saya mesti di penjara? Padahal saya ini menghindar dari zina apa segala macam. Ingat ya doa lu apa waktu itu? Lebih baik dia di penjara daripada harusnya doa yang lain. Jadi hati-hati. Jadi kekuatan doa ya. Iya dong. Doa itu insya Allah mustajab di tempat yang baik, tapi jangan di WC juga. Iya. Itu nggak boleh gitu. Satu lagi, boleh cerita nggak lo satu doa yang lo di momen misalnya pas di multazamnya atau di mana di Ka'bah gitu-gitu yang benar-benar lo inget, gila gue pernah doa ini dan ini dikabulin. Doanya apa dan posisinya di mana pas? Siapa tahu kan teman-teman podcast mau umroh haji begitu dibuka, multazam gitu. Lupa gue ya. Semua doa dikabulin sih. Semua yang paling lo inget banget dan di momen lo doanya di sini gitu. Yang jelas karena permintaan gue banyak sama Allah gitu kan. Gue minta gue selalu berdoa gitu kan, baik itu di Raudhah di Masjid Nabawi Al Munawwarah, di Masjid Nabawi ataupun di Mekah gitu, ataupun di mana di garis multazam situ, di garis multazam di antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Itu gue selalu berdoa di situ, ya Allah, kasih kesempatan hamba setiap tahun kesini mengunjungi rumahmu. Gue cuma minta itu doang. Dan alhamdulillah itu dikabulin. Kecuali 2020 ya. 2020. Dulu ada gue gini, gue berangkat umroh bro dari tahun 2008 kalau salah. 2008 ya. Udah artis ya. 2008 tuh gue berangkat umroh setiap tahun. 2000 itu 2008 doa pertama lo juga udah itu ya? Iya. Tiap tahun umroh. Itu gue berangkat tiap tahun berangkat. Dan di tahun berapa itu ya 2012 kalau nggak salah itu gue nggak bisa berangkat ya, karena something itu gue nangis. Itu di bulan Juli gue nangis 2012 itu gue nangis, kenapa gue tahun ini nggak bisa berangkat, gue nangis gitu. Akhirnya gue niatin mau berangkat segala macam, akhirnya udah kita bikin program aja. Akhirnya gratis lagi. Lo tau nggak, gue selama ini berangkat ke Tanah Suci
Bayar sekali. Baru 1 kali gue bayar. 2007 itu. Yang pertama kali enggak, 2009 atau. Oh, yang kali kedua, kali ketiga. Ya, itu pun gue paket khusus lah. Selebihnya alhamdulillah. Ya, kuota gue sebagai brand ambassador, sebagai spokesperson, dan kuota gue itu sebagai petugas. Gitu. Ya alhamdulillah. Jadi gue selalu minta begitu bahwa hamba mengunjungi rumahmu ini setiap tahun ya Allah. Gue minta banyak-banyak, nggak minta tiap bulan deh, setiap tahun aja. Dan alhamdulillah diijabah. Dan doa-doa lainnya diijabah. Gue yakin. Seperti halnya gue waktu anak gue istri gue hamil, gue minta begini bro, ya Allah, hamba minta hadiah ulang tahun pernikahan terindah dalam hidup hamba. Kalau bisa anak hamba lahir pas ulang tahun pernikahan hamba. Dan terkabul. Jadi harusnya anak gue tuh lahir, anak gue tuh lahir harusnya 22 Sesar 22 April harusnya. Cuma tiba-tiba di minggu keberapa kehamilannya itu fungsi ari-arinya menurun. Jadi kata dokter harus dilahirkan. Suruh pilih tanggal 11, tanggal 12 atau tanggal 13. Ya gue pilih tanggal 11 pernikahan. Iya dong, jadi ulang tahunnya hemat gue sekalian. Iya. Siap teman-teman podcast. Waduh, Fer. Yes. Thank you banget atas insight-insightnya. Sama-sama. Dan closing statement dari lo, mungkin tips and trick buat teman-teman yang masih muda-muda mau jadi pekerja seni juga dan juga pebisnis, dan juga jadi ada 2 tips and trick untuk pekerja seni yang muda, yang pebisnis, yang kedua, dan yang ketiga adalah quotation lo dalam hidup. Yes. Seperti apa? Oke, boleh. Silakan Kak. Oke. Gue selalu punya pedoman yang selalu gue jalankan setiap kali gue bernafas dalam hidup ini. Gue selalu menggunakan satu kata namanya global. GLOBAL. G-nya itu adalah good reputation. Gue harus jadi person yang punya reputasi yang baik. L, leadership. Gue harus bisa jadi pemimpin. Baik itu di rumah, keluarga maupun di usaha. O, objektif. Gue harus bisa objektif menilai segalanya. Gak boleh sempit. B, brain. Gue harus pakai otak. Harus digunain nih untuk melakukan apapun. A, arus bawah. Gue harus lihat orang di bawah gue. Love, cinta. Ya, kita harus punya cinta. Kalau kita nggak cinta sama pekerjaan kita, gimana dia mau cinta mati sama kita? Jadi dengan global itu pertanyaan gue yang 3 ini udah terangkum semua ya. Mantap, semua harus ada cinta, harus bawah, maksudnya. Iya. Jangan ngeliat ke atas mulu. Pegel men. Kita harus tahu yang di bawah kita. Ntar sandung ada batu. Iya. Thank you sekali lagi Ferry Ardiansyah untuk datang di MHM Podcast. Gue tunggu untuk undangannya. Kunjungan balasan ya. Iya, kunjungan balasan dan cerita gue nanti di situ. Ingat ya, kunjungan balasan gue tuh lebih nyelekit loh. Jangan dong. Gue santai banget lah ini. Karena gue punya kursi anget. Oh iya. Kita tunggu loh di apa tadi? Di balik layar. Di balik layar. Teman MHM Podcast, itu dia tadi Ferry Ardiansyah, dan sekali lagi terima kasih. Siap. Ferry Ardiansyah. Sukses buat MHM Podcast dan juga Bislo ya. Jadi teman-teman kalau mau urusan ya perlegalan lah segala macam, notaris segala macam, Bislo lah solusinya. Siap. Thank you dan wassalamualaikum. Teman MHM Podcast, itu dia tadi seorang public figure yang menjadi tamu di MHM Podcast kita hari ini. Dan saya excitednya adalah dia yang minta, seperti tadi yang dia bilang di video MHM Podcast kali ini kan, bahwa dia yang meminta kepada saya untuk menjadi tamu di MHM Podcast. Di luar dari ke-excited saya hari ini adalah bahwa ceritanya yang very very inspiring. Salah satunya adalah bahwa dia jatuh bangun di dunia entertain hingga bisa mendapatkan beberapa project atau job-job yang di dunia entertain itu nggak mudah. Dan saya tahu persis memang zaman-zaman dulu itu adalah memang zaman-zaman yang berbeda dengan sekarang. Digital everywhere, semuanya lebih mudah. Kalau dulu memang harus diperlukan effort dengan casting, dengan datang naik metro mini dan lain sebagainya, dan ya cukup apa ya namanya, cukup memberikan effort untuk bisa menjadi public figure di bidangnya gitu ya. Nggak ada sesuatu yang instan. Jadi dalam artian kalian memang harus juga tetap berusaha keras untuk mendapatkan apa yang kalian impikan.
salah satu poin dari yang kita obrolkan dengan Ferry. Selain itu juga adalah dia pernah hanya mempunyai duit belasan ribu, 15.000 di tabungannya ketika dia baru saja menikah dan istri dalam keadaan hamil. And it was in a hard situation bagi Ferry Ardiansyah, seorang public figure yang sinetron stripping, seorang presenter di acara pesta Indosiar, ternyata punya 15.000. Bagaimana dia survive? Dia survive dengan menjual atau berjualan sepatu keliling-keliling ke lokasi-lokasi syuting. Poin yang bisa kita dapat dari situ adalah bahwa sekali lagi kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Dan dengan itu pelan-pelan akhirnya dia bisa masuk lagi ke dunia entertain dan juga memulai bisnis. Meskipun mulai bisnisnya juga nggak mudah. Kembali lagi setelah memulai satu unit bisnis terjadilah pandemi. Nggak ada lagi duitnya si Ferry Ardiansyah ini. Tapi dengan kembali lagi persistence dan hard worker, dia lakukan semua hal-hal yang bagi dia mungkin bisa menghasilkan uang gitu ya, dengan menjadi produser salah satunya. And it was today Ferry Ardiansyah menjadi seorang produser bagi dua pendatang baru penyanyi di Belantika Musik Indonesia. Dan pastinya makin banyak video-video yang akan memberikan teman MHM Podcast inspirasi, baik dalam kehidupan, baik dalam how to survive in life, bisnis pastinya juga karena sesuai dengan Bislo, bisnis dan hukum, informasi dan segala macam masukan terkait bisnis dan hukum yang ingin kalian jalankan, semuanya ada di video MHM Podcast. Pastinya untuk bisa mendapatkan video-video yang terbaru dan membuat kalian semakin terinspirasi, jangan lupa klik subscribe, tombol lonceng, dan klik likes-nya. Terima kasih dan wassalamualaikum.